Kenapa dia tidur sama anjing? Memangnya di kediaman ini nggak ada kamar buat pelayan? Katanya dia suka sama anjing. Dulu dia anak bangsawan pemalas yang suka gangguin binatang. Dan karena keluarnya kena musibah, dia pingsan kelaparan di depan rumah. Aku kasihan, jadi terima dia sebagai pelayan. Ternyata, dia memang cocok sama anjing galak. Watak dasar sulit diubah. Ayo, cepat bangunin dia. Siap. Ada apa? Bukannya aku lagi nge-sketsa di studio? Jangan-jangan aku pindah waktu? Aku mahasiswa seni rupa. Kok jadi Arga Pratama, anak pejabat tersangka di Dinasti Jaya? Pemilik tubuh semula diselamatkan Nadira Saputra dengan semangkuk bubur. Jadi mau jadi pelayan rendahan yang rawatin anjing di keluarga Saputra. Cepat makan. Hah? Ngomong apa sih? Cepat bangun. Baik, Nona. Dia Nadira Saputra, nona keluarga Saputra. Memang cantik. Orang lain pindah waktu, langsung jadi tunangan nona. Bangsat, aku malah jadi pelayan rendahan. Bener-bener nggak adil. Nona, ada perlu apa? Ayo, kamu saja yang jelasin. Anjing kesayangan Nona Nadira manis hamil. Di seluruh bagian dalam kediaman ini, hanya di halaman belakangmu ada anjing jahat. Pasti karena kamu jaga kurang ketat, jadi manis hamil. Bukan. Kalian berdua cari perkara? Apa maksud cari perkara? Sengaja cari masalah. Kamu lancang. Berani-beraninya tidak hormat pada Nona. Kamu... Saya sedang bicara dengan nonamu. Kamu cuma pelayan. Minggir sana. Untung saya pelihara anjing. Kalau tidak, benar-benar bakal dikerjain mereka. Dia tidak hamil. Cuma kebanyakan makan makanan anjing, jadi kembung. Saya punya pengalaman pelihara anjing. Makanan anjingnya, jangan dibeli terlalu banyak sekaligus. Makanan anjing. Makanan untuk anjing, ya? Saya lupa soal ini. Saya sekarang di zaman kuno ini. Ya, makanan untuk anjing. Lalu ke spesiesnya juga. Jangan terus-terusan digendong. Biar dia turun lari-lari. Ayo Lestari. Bawa Manis jalan-jalan dulu. Baik. Nona, kalau Nona buatnya guna bayan, saya tidur dulu. Apa pemaksamu? Masa kamu masih mau tinggal di sini bersama anjing jahat ini? Ini tertarik pada saya. Mau menjadikan saya menantu yang masuk keluarga? Nona Nadira, saya berterima kasih atas perhatian Nona. Saya tuh pasti tak akan mengecewakan kebaikan hati Nona. Apa pemaksamu? Maksud saya, suruh kamu tidur di kamar. Saya yang berpikir macam-macam. Pemilik tubuh semula sebelumnya. Anak orang kaya tak berguna. Dengan kemampuan si tak berguna ini, mana mungkin Nadira Saputra tertarik? Sekarang saya cuma pelayan. Santai saja jalani hari. Saya tahu. Kakekmu dan ayahmu dulu menteri penting istana. Di Nirmala, keluarga Pratama juga klan bangsawan daerah yang terpandang. Lihatlah dirimu sekarang. Kenapa setiap hari cuma mikir jaga anjing galak? Saya ini pelayan rendahan di kediaman keluarga Saputra. Merawat anjing galak. Itu tugas saya. Kenapa kamu tak punya semangat maju? Kakekmu lurus dan tak kenal tunduk. Dihormati banyak orang. Meski kamu tak bisa seperti kakekmu, setidaknya kamu harus punya semangat mengejar prestasi dan bangkitkan kembali keluarga Pratama. Pemilik tubuh semula ini memang pemalas. Buku saya tak dibaca. Berharap dia lulus ujian dengan gemilang. Mimpi Shisang bolong. Keluarga Pratama sudah disita. Masih berharap aku lolos ujian jadi pejabat? Bisa saja. Begitu keluar gerbang, langsung dijebloskan ke penjara. Aku orangnya santai saja. Cuma mau berjualan kaki lima. Setiap hari. Jemur matahari, ajak anjing jalan. Sudah cukup puas. Seharusnya aku tak berharap padamu. Watak dasar sulit diubah. Tinggallah di sini, menemani anjing galakmu. Katanya nona bangsawan zaman dulu itu lembut. Kok rasanya temperamennya tak beda jauh dengan si peri kecil zaman modern. Hujan. Pelayan hina. Berani-beraninya ganggu Kak Nadira. Kau cari mati? Nona bangsawan zaman dulu semuanya tak masuk akal. Tidur saja diganggu. Kau siapa lagi? Sebagai pelayan kediaman Saputra,
Kau tak kenal aku? Aku Skawijaya, tuan rumah di sini. Mata buta, tak kenal aku? Arga Pratama! Kau bukan lagi si anak bangsawan pemalas. Kalau berani ganggu aku akan minta Kak Nadira usir kau. Wanginya enak. Benar, aku bukan lagi dia. Sekarang, aku cuma mau jadi pelayan, rendahan yang santai. Dulu kau kan anak orang kaya tak berguna. Bisa terbiasa jadi pelayan rendahan? Aku tak percaya. Memang aku tak punya pilihan lain. Kamu minta aku lulus ujian? Kalau soal ini, aku cuma bisa main sama kucing atau anjing. Suruh deh aku mengubah puisi dan melukis. Bukan. Yang tak berguna itu pemilik tubuh semula. Saya lulusan seni rupa. Mengubah puisi itu hobi. Melukis itu keahlian saya. Mengubah puisi dan melukis, saya bisa... Kau bisa mengubah puisi dan melukis? Dulu siapa di seluruh Nirmala yang tak tahu? Kamu itu anak orang kaya tak berguna. Kamu mungkin bahkan tak bisa menulis namamu sendiri. Dangkal. Ayah selalu ajari saya untuk rendah hati. Kalau saya serius, pasti akan menggemparkan dunia. Kau bisa mengubah puisi dan melukis? Coba buatkan saya satu puisi. Sepertinya, saatnya saya unjuk kebolehan. Kolam teratai berkilau di sinari mentari, ranting dedalu menjuntai, air musim semi beriak pelan, kolam pun penuh hijau, puisi yang bagus. Juga tunjuk akan Kak Nadira. Biar dia tahu, kamu bukan anak orang kaya tak berguna. Tak perlu, rendah hati saja. Tidak, aku harus buat Kak Nadira. Tahu bakatmu. Ini untukmu. Apa ini? Tanda cinta. Bukan, cuma buat 2 baris puisi. Langsung dapat penggemar berat, para sastrawan zaman kuno ini terlalu mudah memikat hati. Nona Sekar, maafkan saya. Kau pelayan Kak Nadira Ayu Lestari. Kau harus lebih hati-hati ke depannya. Jangan selalu panik begitu. Baik. Tunggu. Tuan Kusuma. Nona saya bilang, Tuan Kusuma adalah sastrawan besar. Dia tak berani menilai puisi Tuan. Sengaja menyuruh saya mengembalikan puisi ini, seperti semula pada Tuan. Tak disangka Nona Saputra memuji saya setinggi itu. Saya tak pantas disebut sastrawan besar. Tapi gelar sastrawan, serba-si agak menyenangnya. Kau, maksudmu apa? Begitu puisi saya terbit, akan mengguncang dunia. Puisi bagus. Ini karya saya. Kapan saya menulisnya? Saya memang sastrawan besar. Kalau saya bacakan puisi ini untuk Nadira, mungkin dia akan jatuh hati diam-diam. Kak, Arga Pratama menyimpan bakat luar biasa. Anjir sama sekali bukan seperti yang kau katakan tak berguna sedikit pun. Lihat, ini puisi yang ditulis Arga Pratama. Kualitas sastranya sama sekali tak kalah dengan 4 sastrawan besar, bahkan mungkin lebih unggul. Nadira. Tak baca kitab, tak cangkul sawah. Adu ayam, ajak anjing jalan paling santai. Memang anak orang kaya tak berguna? Sudah begini keadaannya. Dia malah menulis puisi seperti ini. Ini bukan puisi Arga Pratama. Kenapa bisa begini? Pasti salah ambil. Saya akan cari Raka Kusuma minta puisinya. Kolam teratai berkilau, ranting dedalu menjuntai, air semi beriak pelan. Kolam penuh hijau, karena Nona Saputra tak mau terima puisiku, maka terpaksa saya minta Nona menilainya langsung. Puisi ini karya Anda? Betul, saya. Kau tak punya malu? Puisi ini karya Arga Pratama. Saat ku bawa ke rumah Kak Nadira, Ayu Lestari tak sengaja menabrakku, jadi aku salah ambil lembaran puisi. Dan malah bawa puisi jenak kamu. Puisi ini memang... Masih saja tak mengaku? Baik, aku akan panggil Arga Pratama. Lihat kau bagaimana membela diri. Lihat apa? Cepat ke sini. Oh, Cepat. Ada urusan. cantiknya luar biasa. Benar-benar jelita luar biasa. Itu, Sekar bilang,
puisi barusan karya Anda? Saya yang tulis? Omong kosong, Arga Pratama. Seluruh Nirmala tahu. Kau ini sampah yang bahkan tulis nama pun tak bisa. Mana mungkin menulis bait seindah ini? Kau pikir seperti aku? Dasar tak tahu malu. Bawaan lahir. Atau terbentuk kemudian. Kau cuma sampah yang lucu. Berani-beraninya menghinaku. Kau hina aku tak apa. Kau berani bicara kasar di depan Nona Utama? Kata-kata begitu vulgar. Ini jelas tak menghormati Nona Utama. Benar. Kak Nadira dan Citra Lestari, keduanya wanita berbakat terkenal. Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata begitu hina? Nona Sekar. Kau juga wanita berbakat. Ternyata, Arga Pratama bukanlah orang tak berilmu seperti kabar burung. Nona Saputra, saya selalu memuja Anda. Sama sekali tak bermaksud menyinggung. Semua gara-gara si pelayan rendahan ini. Dia yang memfitnah saya. Kau bilang puisi ini karyamu? Apa buktinya? Puisi ini ada 4 larik. Husin cuma 2 larik. 2 larik sisanya saya tulis sekarang juga. Kuas. Tak ada kuas. Bagaimana menulis? Salah saya. Saya ambilkan kuas dan tinta. Kamu ini. Scar, kamu sebagai Nona Utama, bagaimana bisa menurut saja pada perintahnya? Ayu Lestari, kau saja yang pergi. Kok saya merasa dia lagi cemburu? Dedalu menari, angin sepoi menyapu permukaan air. Teratai nan anggun memabukkan hati. Puisi yang bagus. Ini bait agung sepanjang masa. Memang puisi yang sangat bagus. Sekarang masih mau beralasan apa lagi? Saya, puisi ini memang bukan karya saya. Saya takkan membuatmu senang. Nona Saputra, puisi ini mau saya beli dengan harga mahal. Ini karya sastrawan besar Rizal Gunawan. Rizal Gunawan. Karya sehebat ini, hanya Rizal Gunawan yang bisa buat. Ya ampun, dia penggemar beratnya. Kak Nadira, puisi ini baru saja ditulis Arga Pratama. Kok jadi puisi Rizal Gunawan? Aku tahu kamu mengagumi Rizal Gunawan. Tapi puisi karya Rizal Gunawan belum tentu lebih baik dari Arga. Dia TSG ada sepupuku Sekar, hatinya hanya untukku. Dia pernah lihat puisi Rizal Gunawan sebelumnya, lalu diam-diam menghafalnya. Dasar kurang ajar. Jangan kasar. Sampaikan salamku pada seluruh leluhurmu. Leluhur keluarga kami, tak perlu kau yang manis ini ingat-ingat. Kak Citra, tolong lihatkan. Puisi ini sebenarnya karya siapa? Aku pernah di Pavilion Harum Mabuk melihat puisi ini. Semua puisi karya Rizal Gunawan. Seluruhnya dibuat di Pavilion Harum Mabuk setelah dia mabuk. Jadi, puisi ini pasti juga karya Rizal Gunawan. Kamu ini benar-benar orang tak bermoral. Cepat pergi ke ruang kas. 창고도 봉인됐대요. Lalu tinggalkan kediaman Tuan Saputra. Aku Kak Nadira, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayu Lestari tak sengaja menabrakku. Jadi aku salah ambil lembaran puisi. Belum tentu. Dia sebelumnya kan anak bangsawan pemalas yang tak bermoral. jangan-jangan wanita ini punya si bibit asmara dengan pemilik tubuh semula, manfaatkan kesempatan balas dendam. Aku baru di sini. Pergi dari sini. Aku mau kemana? Aku rela korbanin penampilanku. Nona, tolong selamatkan aku. Aku bantuin mati-matian. Enak banget pegangin kakinya. Bagaimana kalau kamu datang ke rumah kami, jadi menantu yang masuk keluarga? Tidak boleh. Anjing galak kami masih perlu kamu rawat. Kamu tak boleh pergi. Pulang dulu. Nona utama ini jelas-jelas cemburu. Dengan pikiran kecilmu itu, gampang kuatur. Nona utama, jangan lagi buka candaan macam itu. Bikin jantungku deg-degan terus. Aku pergi dulu. Tunggu. Pemilik tubuh semula sakitin hatinya dalam banget. Kayaknya dia nggak mau beresin. Nadira, anjing kesayanganku, kurang sehat belakangan. Bolehkah pelayan keluarga Saputra ini ikut aku pulang lihat anjingku? Boleh. Jadi, aku pamit dulu. Nanti kita nikmati puisi bersama. Ikut aku pulang.
Kamu cuma pelayan rendahan. Tak berhak duduk satu kereta denganku. Apa kita dulu pernah pacaran? Tahu baku sakiti kamu. Jadi, kamu selalu cari-cari salahku? Kita bicara baik-baik. Naik dulu baru bicara. Kak Nadira, kalau kakak tak tega, bisa suruh Arga. وجدت حلا. Jangan asal bicara. Siapa yang bilang aku tak tega? Tapi aku dengar kalian berdua kenal sejak kecil. Kak Nadira, Sempurna. Benar-benar sempurna. Kita beda status. Kalau berani mendekat lagi, Lupakan omong kosong itu. Lebih baik bicara terus terang. Kau memfitnahku. Apakah karena dulu aku pernah melukaimu? aku baru datang ke Nirmala belum lama. Sebelum ini, juga tak pernah bertemu denganmu. Oh begitu. Lalu kau begitu membenciku. Hanya ada satu alasan. Kau tergila-gila pada kecantikanku dan berniat jahat padaku. Aku tergila-gila pada kecantikanmu. Hah? Di ibu kota kerajaan, lelaki tampan ada di mana-mana. Orang sepertimu cuma pantas jadi pelayan. Kalau bukan tergila-gila pada kecantikan, berarti hanya satu alasan. Kau terpikat oleh bakatku. Bukan. Tebakanku benar? Aku belum menikah. Dan kalau kau ingin menikah denganku, aku tak akan menolak. Aku tahu kau rela. Jadi pelayan di keluarga Saputra, karena ayahmu di penjara. Kau ingin menolongnya. Aku bisa membantumu. Ayah pemilik tubuh semula di penjara karena tanggul sungai jebol. 2 prefektur dan 12 kabupaten kebanjiran. Keluarganya disita hartanya. Apakah perkara ini ada rahasia lain? Kau bisa membantuku? Itu tergantung. Apakah kau orang berbakat dan bijak? Hentikan kereta. Pangeran muda ingin temui Citra. Tuanku Pangeran Muda, di pavilion Harum Mabu, menanti kedatanganmu. Aku ada urusan penting. Lain kali, akan dan Pangeran Muda. Pangeran Muda bilang, kalau engkau tak datang, maka Pangeran Muda terpaksa bermain-main dengan temanmu Maya Permata. Aku pergi. Mari. Tubuhnya sungguh bagus. Lebih baik dari wanita yang rutin ke gym. Bentuk tubuhnya lebih bagus. Citra Lestari. Kau memang sulit diundang. Aku berkali-kali mengirim orang untuk mengundangmu ke kediamanku. Kau selalu menolak. Kebetulan saja selalu ada janji. Hari ini, kebetulan ke kediaman keluarga Saputra, menemui Nona Nadira. Ku dengar. Sekarang kau di kediaman Bupati Saputra. Jadi pelayan yang rawat anjing. Siapa sangka dulu, anak bangsawan pemalas terkenal. Sekarang jadi pria hina. Semua pekerjaan setara. Bekerja itu mulia. Pekerjaan, setak dek tinggi rendahnya. Kau rendahan. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu aku dan kesenangan 2 wanita berbakat. Pangeran Muda tak tahu. Aku dengannya sudah berjanji nikah, datang ke Nirmala, juga untuk mencarinya. Orang hina ini, mana pantas untukmu? Ayah saya sangat menghargai janji pernikahan. Sekalipun dia jatuh miskin, saya malah akan tetap menikahinya. Hari ini benar-benar ada urusan. Lain kali saja, saya akan menemani Pangeran Muda. Saya sudah menyuruh orang menyelidiki. Di Jiangnan memang tak ada Liu Ziun, wanita berbakat ini. Kamu sebenarnya siapa? Pangeran Muda tak percaya. Saya wanita berbakat. Ya, terus saya dan sekeluarga saya percaya. Saya akan mengeluarkan baris atas, dan kamu harus menyambung baris bawahnya. Kalau kamu bisa menyambung, saya akan percaya. Kalau tidak bisa, berarti kamu palsu. Saat itu, saya akan membuatmu merasakan shock cherry saya. Saya jamin, kau takkan pernah lupa. Pangeran Muda,
Saya bisa membuktikan Nona Liu memang wanita berbakat. Kami pernah bersama-sama mengubah puisi. Bakat Nona Liu sungguh membuat saya kagum. Apakah dia asli atau tidak? Saya akan mengujinya sendiri. Wanita berbakat besar, Liu. Berani tidak? Apa yang harus saya takuti? Silakan, pangeran muda, keluarkan baris atasnya. Baik. Hai, orang! Panggil sastrawan besarku ke sini. Inikah sastrawan besar? Yang dia sebut Jawaning itu? Wajahnya benar-benar tak sedap dipandang. Pangeran muda Hartono, Rizal Gunawan adalah yang terkemuka di antara 4 sastrawan besar. Sedikit orang yang bisa menyusun baris bawah untuk Rizal Gunawan. Tadi aku menyebutkan baris atas. Dapat menjitsa. Siapa yang harus membuatnya? Sebenarnya, kalau kau mau jadi selirku, masalah kita berdua bisa selesai. Bagaimana pendapatmu? Aku sudah punya janji pernikahan dengannya. Tentu saja tak bisa. Kalau baik segitu, hari ini aku ingin lihat apakah kau benar-benar wanita berbakat. Sastrawan besar Gunawan. Silakan buat baris atas. Baik, kabut dusun persik, merah membasahi jejak langkah. Serahkan pada burung pengicau duduk berdampingan. Bagus. Demikian Fortress siang First di Nar imbit sastrawan bisan, baris atasnya sangat indah. Nona Lestari, silakan susun baris bawah. Baris atas ini merah membasahi jejak langkah, menggambarkan keanggunan menjelajah air di musim semi, diakhiri dengan burung pengicau duduk berdampingan, menunjukkan keindahan kebersamaan. Baris atas ini di seluruh kota Nirmala. Hanya sedikit yang bisa menyusun baris bawahnya. Sastrawan besar Gunawan, kau sengaja mempersulit Nona Lestari. Nona Permata, engkau pantas disebut primadona rumah hiburan, mahir dalam semua seni. Kau paham keindahan baris atasku. Nona Lestari, Upper Earth, kau bisa menyusun baris bawahnya. Citra Lestari, kalau hari ini kau tak bisa jawab, jangan salahkan aku. Hei, orang, bawa Citra Lestari pergi. Serahkan ke kantor bupati. Periksa baik-baik tujuan kedatangannya ke Nirmala. Tunggu. Siapa bilang calon istriku tak bisa jawab baris bawah? Baris atas level anak kecil ini, tak perlu dia turun tangan. Apa? Maksudmu kau bisa menjawab baris bawah sini? Tentu. Baik. Jadi kalau begitu kau yang jawab baris bawahnya. Hari ini kalau kau tak bisa jawab, kau, si pelayan ini, akan dipukuli sampai mati. Dengarkan baik-baik. Lumpur seledri yang lembab, hijau zamrud menitik di bibir cawan, pulang bersama di gerimis sambil menuang minum. Bagus. Hijau zamrud menitik di bibir cawan, memberi kesan hijau bambu patah tertiup angin. Ditutup dengan pulang bersama di gerimis sambil menuang minum. Suasananya jauh melampaui baris atas. Ini hasil renunganku setengah bulan, baru dapat. Tak mungkin kau langsung jawab sekarang. Tak mungkin, sama sekali tak mungkin. Bisa dikatakan, kau hanya tampang saja. Pangeran muda, karena baris bawah sudah terjawab, kami permisi duluan. Aku bilang kau menang, barusan bukan kau yang jawab. Tak dihitung. Istriku, sudah kuduga dia akan ingkar janji. Untungnya aku ada rencana cadangan. Ayo, semua nonton gosip. Pangeran muda mau berebut wanita bersuami, Citra Lestari. Aku malah lupa padamu. Dulu kau juga orang tak tahu malu. Hari ini aku enggan. Berurusan dengan barang hina sepertimu. Yang paling kusukai adalah wanita bersuami sepertimu. Lambat laun. Kau akan jatuh ke tanganku. Pangeran muda, hati-hati di jalan. Tahu baik kau. Kukira kau benar-benar berbakat. Tak disangka kau begitu tak berguna. Kau membuatku hari ini kehilangan muka percuma. Pangeran muda, pasti dialah yang mencuri baris bawahku. Kau masih berkilah denganku? Cepat minggir dari sini. Pangeran muda. Aku punya satu rencana. Bisa mengembalikan muka Anda. Saya juga membuat Anda berhasil mendapatkan pujaan hati. طريقة التحقق بسيطة. Lakukan. Cepat lakukan. Lumpur seledri yang lembab membasahi bibir cawan. Hijau zamrud menitik di bibir cawan.
pulang bersama di gerimis sambil menuang minum. Baris bawah ini benar-benar bait agung sepanjang masa. Baris bawah seperti ini, dengan mudah bisa kubuat banyak. Jika kau suka, ku berikan padamu. Kau berikan padaku, iya untukmu. Kau memberiku hadiah begitu berharga, aku sungguh tak tahu bagaimana membalasnya. Ini liontin giok pribadiku. Tuan muda Pratama, jika tak merasa jijik, harap terima ini. Apa ini tanda cinta? Cepat terima. Sebelumnya, Maya Permata tak pernah memberi tanda cinta pada pria lain. Kamu beruntung. Dia tertarik padamu. Kak, Sudah, aku tak bicara lagi. Kalau begitu, aku terima saja. Harum sekali. Tak kusangka kau sudah terpuruk sampai begini. Mahi tak mau berusaha. Terus-terusan nongkrong di tempat hiburan, sungguh mengecewakan. Kak, dengar kau di pavilion Dewa Mabuk. Diganggu Pangeran Muda Hartono, langsung datang menolongmu. Tapi kau malah, Sekar, tak usah banyak bicara. Ayo kita pergi. Nona Utama, aku tak bersalah. Aku yang selesaikan baris atas Gunawan. Menyelamatkan dua non ini. Mereka berterima kasih padaku. Nadira, dia berkata benar. Aina tas kuning. Kalau tidak, aku dan Maya takkan luput dari Pangeran Muda Hartono. Maksudmu, dia menyelesaikan baris atas Rawan Besar Gunawan? Ya. Bagaimana mungkin? baris bawahnya di sini, Nona Utama Saputra, kalau tak percaya. Bisa lihat sendiri. Ini benar kau yang selesaikan? Jitente cakap memang sepanikan kemampuan. Tapi hari ini, Pangeran Muda Hartono mau paksa nikahi Citra Lestari. Jadi aku terpaksa menolongnya. Sebenarnya, senang menggrafis dan melukis itu cuma salah satu bakat saya yang paling kecil. Dari banyak bakat saya, lebih calendar marks. Cuma sekejap saya bisa melukis potret di atas kertas. sungguh, kalau begitu yang bisa lukiskan potret saya? Sekar! Kamu ini seorang Nona Utama. Anda bisa sembarangan minta dilukis oleh orang? Saya ini wanita rumah hiburan, bukan nona bangsawan. Saya tak keberatan. Tuan Muda Pratama, bagaimana kalau melukis saya? Lihat saya kenapa? Kalau mau melukis, lukis saja. Kalau bibit, saya tak sungkan lagi. Pelayan, bawakan arang. Saya akan melukis dengan arang. Wah! Sayang cuma batang arang gambar. Kalau pakai kuas, mungkin hasilnya lebih hidup. Ini benar-benar kamu lukis. Pakai arang ini, Tuan Muda Pratama benar-benar jenius langka. Datang ke tempat saya, lukiskan saya juga. Desum saya ke sand. Sebenarnya saya lebih ahli lukisan minyak figur manusia. Perhatianmu cuma untuk wanita rumah hiburan ini. Benar-benar tak seperti sastrawan besar Gunawan. Cemburu ya. Begini saja, nanti saya lukiskan kamu lukisan cat air. Dijamin lebih hidup dari ini. Saya tak mau. Sekar, ayo pergi. Tuan Muda Pratama. Bakat Anda sungguh mengagumkan. Basically saya dan Bion Cendekiawan serta jelita acuban dengan pertemuan puisi. Saya ingin Anda datang. Sudah sejelas niatnya tidak baik. Siapa tahu apa rencananya. Mat, Maya cuma pelayan. Belakangan sibuk, tidak ada waktu. Saya minta maaf atas kelancangan saya tadi. Saya terpaksa bukan bermaksud begitu. Saya tadi sangat warga, sangat berbakat dan bersemangat. Sikap baik tanpa alasan jelas, pasti ada maksud tersembunyi. Pertemuan puisi ini tidak menarik minat saya. Dia tidak mau datang ke tempatku. Kalau begitu rencanaku bisa gagal. Ada ide, Nona Nadira. Apakah bisa Anda bersedia datang ke pertemuan puisi? Merupakan kehormatan. Tentu saja mau. Citra, Aku ada urusan penting hari ini. Ikut aku. kau pelayan keluarga Saputra. Tidakkah kamu khawatir dengan keselamatan nonamu? Di tempatku, Baik, aku pergi. Nona, Dimas Hartono, si anak bangsawan pemalas itu,
lumayan mudah dihadapi. Tapi kalau ayahnya, Adipati Nirmala, mulai curiga padaku, itu bakal repot. Ini kesalahan hamba. Gagal menyembunyikan identitas yang mulia. Bukan urusanmu. Kedatanganku ke Nirmala adalah untuk menyelidiki secara diam-diam perkara jebolnya tanggul. Arga Pratama adalah kunci utamanya. Sekarang Rizal Gunawan mengundangnya ke pertemuan puisi. Mungkin punya tujuan lain. Kamu kirim orang untuk menyelidiki. Baik. Hadirin sekalian, lah hari ini saya undang dari keluarga Saputra. Arga Pratama. Bukankah itu Arga Pratama si tak berguna? Katanya setelah keluarganya disita hartanya, si tak berguna ini tak ada yang mau. Hampir mati kelaparan. Kenapa undang si sampah ini lagi? Bahkan menulis puisi. Apalagi nama sendiri. Dia mungkin tak bisa. Mengaku puisi saudara Rizal sebagai karyanya sendiri dan Meni Sunonas Saputra. Benar-benar tak tahu malu. Hadirin. Saya pelayan keluarga Saputra. Hanya pedagang Shell. Saya kedatang hari ini hanya menemani nona kami ikut pertemuan puisi. Pergi! Minggir! Itu dia Arga Pratama. Urusan selanjutnya, tergantung kamu. Tuan jangan lupa, ambil saya sebagai selir. Kalau berurusan blunder, pasti saya ambil kamu sebagai selir. Tuan tunggu kabar baik saya. Tuan, Saya tak kenal. Tuan, saya Melati, pelayan pribadi Tuan Rizal Gunawan. Dulu, ayah Tuan Gubernur Pratama pernah menolong saya. Saya selalu ingat. Tuan, ikut saya ke belakang. Saya punya bukti, mungkin bisa membantu Gubernur Pratama membersihkan namanya. Ayah harga dulu gubernur sungai. Karena tanggul jebol, dia dijebloskan ke penjara. Kalau saya bisa bebaskan dia, maka saya bisa tetap anak pejabat tuntun jalan. Kak Nadira, lihat. Mereka mau kemana? Tak tahu. Ayo, kita ikuti. Baik. Kedua nona, tolong berhenti. Saya berbuat puisi. Mohon senon, nilai. Baiklah. Boleh aku ke kamar buat apa? Bukti ada di dalam, aku ambilkan. Dia masih menggoda. Tuan ketemu. Bantu saya ambil. Tolong. Arga Pratama, kau berhenti. Arga Pratama, kau berhenti. Kau, Tuan, dia mau perkosa aku. Arga Pratama, Kau, saya kagum bakatmu. Baru undang kau ke pavilion Henning saya ikut pertemuan puisi. Tak disangka, kau berada di siang bolong. Mau perkos pelayan saya. Sungguh memalukan. Orang tak tahu malu seperti dia. Pantas dipukuli mati. jadi kalian berdua menjebak saya? Kau, Dia yang tipu saya ke sini. Bilang ada bukti, bisa bebaskan ayah saya. Lagi pula, seandainya saya mau pancing, aku juga mau cari Nadira. Kau boleh hina karakterku, tapi jangan hina selera estetikaku. kau hidung belang. Sudah sampai saat ini, kau masih bisa bicara begitu. Kak, aku rasa dia benar. Kita memang jauh lebih cantik daripada pelayan itu. Jangan bicara sembarangan. Kupikir pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Bagaimana kalau begini, biar aku bawa dia pulang untuk diselidiki. Nanti pasti kuberi penjelasan pada sastrawan besar Gunawan. Nona Nadira,
Dia hendak berbuat tidak senonoh pada pelayanku. Ini semua fakta. Perilaku buruk seperti ini harus dilaporkan ke pengadilan. Betul. Hai. Bawa dia pergi ke kantor bupati. Tidak usah. Aku pergi sendiri. Aku ke kantor bupati. Tak cuma buktikan diri bersih. Aku juga akan menuntut sastrawan besar Gunawan atas tuduhan fitnah. Aku pergi. Aku tahu kau peduli padaku. Kau sungguh menjijikkan. Kau juga turun. Hai. Tuan. Ya, Di mana, Tuan? Tuan menyuruhku menyampaikan pesan. Tuan bilang kau harus mati. Kak, tolong bantu dia. Bicaralah pada paman. Minta paman bebaskan dia. Aku tak percaya dia berniat jahat pada pelayan itu. Ayah sebagai bupati pasti tak akan salahkan dia. Kalau dia tak bersalah, Sfari aman. Tapi kalau dia bersalah, saya harus menanggung hukuman. Pangeran Muda Hartono datang. Kenapa Pangeran Muda datang? Saya dengar seorang pelayan di kediaman bupati melanggar hukum. Khawatir bupati akan melindunginya. Makanya saya datang mendengarkan sidang. Bupati Saputra tak keberatan, kan? Tentu tidak. Panggil kursi untuk Pangeran Muda. Tuan Hakim, dia itu di siang bolong. Dia hendak berbuat tak senonoh pada pelayan pribadi saya. Tuan Hakim, tolong beri keadilan untuk pelayan saya. Lalu di mana pelayanmu sekarang? Dia dekat binatang ini, Kak. Malu bertemu orang, sudah bunuh diri dengan terjun ke sumur. Tuan Hakim, Anda harus menghukum berat pelaku ini. Tegakkan keadilan. Kau mengaku bersalah. Tuan Hakim yang adil, saya nanti tidak bersalah. Semua ini ulah Rizal Gunawan si licik. Dia yang menjebakku. Kau bilang aku menjebakmu? Semua orang di sini menyaksikan langsung. Kau hendak berbuat tak senonoh pada pelayanku. Bukti jelas. Benar, kami lihat sendiri. Kau si brengsek mau memperkosa Melati. Bupati Saputra, menurut hukum kita, beraksud jahat di siang bolong, mengakibatkan kematian, hukuman apa yang pantas? Hukuman penggal. Baik. Kalau begitu, mohon Bupati Saputra menjatuhkan hukuman penggal padanya. Bupati Saputra, bukti sudah jelas. Apakah Anda ingin melindungi pelayan keluarga Anda? Pangeran Muda Hartono, sebagai bupati, saya selalu mengadili dengan adil. Takkan melindungi siapapun. Kalau begitu, mengapa masih ragu? Banyak hal yang meragukan. Saya lihat sendiri Melati. Membawa Arga pergi. Mohon pertimbangkan. Aku tak tahu Nadira masih memikirkan aku. Di saat seperti ini, dia masih sempat menggoda. Benar-benar hidung belang. Nona Saputra, pelayara ini orang dari kediamanmu. Perkatamu tak dapat dipercaya. Pangeran Muda benar. Seluruh kota Nirmala tahu. Arga Pratama ini diselamatkan Nona Saputra dengan semangkuk bubur. Arga Pratama ini hanya anjing peliharaan Nona Saputra. Kamu! Dulu ku kagumi bakatmu. Kukira kau jenius sejati. Tak kusangka watakmu begitu buruk. Diam. Ini kantor bupati. Jangan lancang. Perkara ini tak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Ayah, Pergilah. Masih ada pembelaan. Hukuman mati, utang dibayar lunas. Memang sudah seharusnya begitu. Kalau memang pelayan itu, bunuh diri dengan terjun ke sumur karena aku rela mati. Baik. Karena kau sudah mengaku, maka menurut hukum kerajaan, kau akan dijebloskan ke penjara, dieksekusi musim gugur. Pengawal, bawa ke penjara. Bupati, Bapak Indeka Mangbro. Mengakui? Tentu tidak. Ini cuma klaim sepihak dari Rizal Gunawan. Lagi pula sebelum aku datang, pelayan itu masih hidup dan sehat. Kenapa tiba-tiba bunuh diri? Aku tak percaya. Kalau begitu, periksa jenazahnya. Panggil pemeriksa jenazah. Hormat pada Bupati. Bupati, sudah saya periksa jenazahnya. Benar itu pelayan Melati. Tak ada luka luar. Mulutnya ada kotoran air. Sebab kematian tewas tenggelam. Sudah dengar jelas? Masih mau membela diri? Sudah jelas. Bupati, saya mau tanya pada pemeriksa. Cuman karena tak ada luka luar, langsung putuskan tewas tenggelam? Terlalu gegabah, bukan? Kau meragukan keahlianku. Aku jadi pemeriksa jenazah 20 tahun. Tak pernah ada kesalahan. Kali ini, kau salah.
Dia dibunuh dulu, lalu dilempar ke sumur. Jadi mustahil dia tewas tenggelam. Pelayan hina seperti kau berani meragukan pemeriksa jenazah? Bahkan bilang melati, dicekik lalu dilempar. Apa? Kau lihat sendiri? Yang mulia, narapidana macam ini harus dihukum berat baru mau mengaku. Sastrawan besar Gunawan benar. Bupati Saputra, kau tak kunjung menjatuhkan hukuman berat. Apa karena dia pelayanmu? Kau ingin melindunginya? Begitukah? Pangeran muda, segera akan saya hukum. Pasti saya buat dia mengaku. Jalankan hukuman. Yang mulia, saya masih ada yang ingin katakan. Istri, kalau kau tak datang, aku tamat. Aku bukan istrinya. Jangan lihat aku. Dia cuma pelayan saya. Jangan teriak lagi. Bupati, saya bisa buktikan. Melati tewas karena sesak napas. Bukanlah itu citra lestari si wanita berbakat. Kok bisa dia istri si anak bangsawan pemalas itu? Ya ampun. Tak adil sekali. Wah, istri. Kalau kau datang lebih lambat, kita sudah terpisah hidup mati. Lepaskan tangan. Kak Nadira, kapan mereka jadi suami istri? Aku mana tahu? Hamba sedang mengadili perkara. Tanpa panggilan resmi dari hamba, orang tak berkepentingan dilarang masuk. Benar kata Tuan Hakim. Ini adalah balai sidang, tak boleh sembarangan masuk. Saya adalah calon istri Arga Pratama. Mana mungkin saya orang tak berkepentingan? Betul. Dia memang istri saya. Melihat saya akan dipaksa mengaku, tentu dia harus bantu membersihkan nama saya. Kurang ajar. Kapan hamba memaksa mengaku dengan siksaan? Masa tidak? Memutus perkara butuh bukti, tapi tanpa bukti, Tuan malah mau menghukum. Ini bukan pemaksaan pengakuan. Rizal Gunawan dan yang lain melihat sendiri, dia berniat jahat pada Melati. Nona Melati tak tahan dipermalukan, lalu bunuh diri dengan terjun ke sumur. Pemeriksa jenazah juga membuktikan, di tubuh Melati tak ada luka luar, di mulutnya ada kotoran air, benar tewas tenggelam. Saksi dan barang bukti lengkap. Mana ada pemaksaan pengakuan? Tuan Hakim, apa Tuan pernah pertimbangkan? Steamer di saya jenazah disuap. Pemeriksaan jenazahnya palsu. Kamu punya bukti? Saya lihat sendiri. Melati dicekik sampai mati. Pelakunya membuang jenazah ke dalam sumur. Saya sudah menyuruh orang menangkap pembunuh Melati dan membawanya ke sini. Masuk. Jenazah Melati masih ada. Apakah pemeriksa jenazah disuap? Cukup periksa ulang jenazahnya. Tuan Hakim maafkan saya kali ini. Masih belum mau mengaku? Dia yang memaksa saya dengan utang judi, memaksa saya berbohong. Di leher jenazah perempuan ini ada bekas jeratan. Dia dicekik sampai mati, lalu dilempar ke sumur. Kau memfitnah saya. Tuan, saya tidak bersalah. Tuanku bisa bersaksi untuk saya. Tuan, dia selalu taat hukum. Membunuh, dia pasti tak berani. Apakah pelayanmu membunuh? Caranya sederhana. Cukup letakkan tangannya di bagian leher jenazah yang memar. Maka akan ketahuan. Apakah dia membunuh? Saya tak mau. Tuanku, tolong. Jika sampai sekarang masih menyembunyikan, saya akan gunakan hukuman. Pengawal. Tuanku, selamatkan saya. Saya syariah melkat serindien. Omong kosong. Mana mungkin saya suruh kau bunuh pelayan saya sendiri? Membunuh untuk menutup mulut. Engkau semangaya suruh pelayan menciumangi saya. Lalu bunuh dia. Yang mati tak bisa bersaksi. Lalu bisa penggal kepala saya. Sekali jalan, dua hasil. Kau mengada-ada. Saya mengaku semua. Semua diperintahkan oleh Rizal Gunawan. Pelayan bunuh orang dan fitnah majikan. Harus dibunuh. Dan Arga Pratama ini, di siang bolong, berani berniat jahat pada pelayan. Dan juga harus dibunuh. Bupati Saputra, bagaimana pendapatmu? Rizal Gunawan pasti terlibat dalam perkara ini. Menurut saya, semua pihak terkait harus ditahan dan diinterogasi. Kemungkinan masih ada dalang utama di baliknya. Dalang utamanya harus dibongkar. Tuan, saya rasa perkara ini cuma pelayan saya yang berniat jahat pada pelayan perempuan, lalu tak sengaja membunuh Melati. Pangeran Muda Hartono, bagaimana pendapat Anda? Saya masih ada urusan penting. Terserah Bupati memutuskan hukumannya. Putuskan saja. Perkara ini telah diputus. Penjahat pembunuh ini akan dimasukkan ke penjara dan dieksekusi musim gugur. Saya penasaran. Bagaimana Anda tahu? Melati bukan bunuh diri dengan terjun ke sumur, tapi dibunuh orang? Ini jebakan asmara untuk memeras. Dia sengaja menjebak saya. Mana mungkin dia bunuh diri? Jelas sekali Rizal Gunawan yang ingin menyingkirkan saya, lalu menyuruh orang membunuhnya. Agak masuk akal. Lalu bagaimana Anda tahu? Saya pasti akan menyelamatkan Anda. Itu lebih sederhana. Maizer Guniboy Anda. Jadi Anda pasti akan menyelamatkan saya. Pernahkah Anda berpikir untuk ikut saya?
ke ibu kota kerajaan? Ini Tunggu! Dia pelayan keluarga Saputra. Tanpa izin saya, dia tak boleh pergi sembarangan. Ikut saya pulang ke kediaman. dia cemburu. Memang dia tak tega melepas saya, baik Nona Utama Saputra. Dia sepertinya orang yang dicari Yang Mulia. Yang Mulia, ini surat rahasia dari Citra Lestari di Nirmala. Baik. Memang tak mengecewakan Beta. Dia telah menemukannya. Bakat yang Beta cari ternyata adalah putra gubernur sungai, yaitu Arga Pratama, anak Bima Pratama. Bukankah dikatakan Arga itu anak bangsawan pemalas yang tak berilmu? Bahkan namanya sendiri tak bisa tulis? Justru disitulah kecerdasan Bima Pratama. Kalau Arga cerdas, sudah lama ikut ayahnya di penjara. Hanya dengan berpura-pura tak berguna, baru bisa selamat. Jadi Yang Mulia masih yakin Bima Pratama tak terlibat jebolnya tanggul? Dia gubernur sungai. Apapun yang terjadi, dia tak bisa lepas dari tanggung jawab. Namun, Beta yakin di balik ini, pasti ada rahasia lain. Suruh Citra Lestari mengirim surat. Suruh dia bawa Arga Pratama ke ibu kota. Beta ingin temui Arga Pratama ini. Siap. Sudah selesai? Jingde bergerak, sebentar lagi selesai. Kamu datang. Tunggu sebentar. Lukisannya hampir jadi. Siapa yang minta dilukis? Aku. Aku datang ada urusan. Sudah. Cantik sekali. Memang secantik ini? Kamu lebih cantik dari lukisannya. Dengar ya. Jangan sekali-kali ada pikiran lain pada adik sepupuku. Pada maksudmu, dia penggemar beratku. Mana mungkin aku punya pikiran tak senang sebenarnya. Lagi pula, kalau dia dapatkan aku, dia tak akan hargai. Ini disebut tak didapat terbaik. Kau dan Citra Lestari bagaimana? Kapan kalian menikah? Dia kagumi bakatku, ingin menikahi aku. Palingkan mukamu dulu, supaya lukisannya bagus. Kapan aku suruh kau lukis aku? Kau mau lukis aku? Boleh saja sih. Tapi, dengar baik-baik. Aku takkan mau dikendalikan. Nona, Tuan datang. Ayah datang? Kenapa? Kau ini Nona Utama. Ngapain di kamar pelayan? Kalau diketahui orang lain, mereka akan bilang didikanku tak ketat. Baiklah. Tak rajin baca kitab bijak, malah memikirkan hal tak berguna ini. Walaupun kau tak dipenjara, tapi kau buat marah Pangeran Muda Hartono. Keluarga Saputra tak bisa menampungmu lagi. Cepat ambil upahmu di kas. Kemas barang dan pergi. Ayah, soal ini tuh tak ada kaitannya dengannya. Rizal Gunawan yang menjebaknya. Kau pikir aku tak tahu? Tapi kau harus tahu. Perkara ini jelas-jelas berkaitan dengan Pangeran Muda Hartono. Sudah ku peringatkan. Jangan biarkan dia tinggal di sini. Tapi kau tak mau dengar. Ngotot mempertahankannya. Kalau aku pergi sekarang, pasti dibunuh suruhan Dimas Hartono. Kau pikir aku bodoh? Bahkan kalau mau pergi, nanti saja diam-diam. Terima kasih Tuan dan Nona Utama. Saya mau ambil barang bawaan dulu. Aduh. Kau baik-baik saja? Ayo cepat cari tabib. Ya, saya pergi sekarang. Ayahnya sekarang sudah masuk penjara khusus. Dia sakit sekarang. Bicarakan ini nanti saja. Kau tak lihat dia sedang... Tuan Adipati dan Pangeran Muda. Mau jumpa Tuan... Mereka datang? Pergi. Ayahku sudah pergi. Jangan pura-pura bangun. Baik-baik saja. Dengar ya. Kalau kau bocorkan kejadian tadi, aku takkan berhenti. Aku takkan. Bersumpah. Aku bersumpah. Kalau aku bocorkan soal cium mulut dengan Nona Utama, Jangan sebut lagi. akan sebal tangguh? Jangan sebut lagi. Dengar ya. Lupakan saja kejadian hari ini. Baik. Ngomong-ngomong, kedatangan Adipati Nirmala hari ini mungkin ada hubungannya denganmu. Saya akan keluar mencari info. Kalau situasinya memburuk, kau harus segera pergi dari sini. Terima kasih Nona Utama. Hormat pada Yang Mulia. Bupati Saputra, hari ini saya bawa Dimas kemari untuk meminta maaf padamu. Yang Mulia terlalu merendahkan diri. Hamba hanya pejabat kecil daerah. Tuan Putra Mahkota berkedudukan mulia. Hamba tidak berani melampaui batas. Dimas berani di kantor Bupati, mengganggu Bupati Saputra mengadili perkara. Setelah saya tahu, saya sudah memarahinya habis-habisan. Dimas cepat minta maaf pada Bupati Saputra. Baik.
Saya salah telah mengganggu Bupati mengadili perkara. Mohon Bupati Saputra. Maafkan saya yang masih muda dan tak tahu apa-apa. Ampuni saya. Tuan Putra Mahkota hari ini hanya mendengarkan, tidak pernah mengganggu hamba mengadili perkara. Silakan duduk, silakan. Bupati Saputra, sejak Dimas bertemu putrimu, dia tak bisa melupakannya. Saya berpikir, bagaimana kalau kedua keluarga kita bersatu lewat pernikahan? Saya berpikir, bagaimana kalau kedua keluarga kita bersatu lewat pernikahan? Yang mulia bercanda. Putri hamba berasal dari keluarga biasa. Mana sanggup menjulang tinggi. Tuan Putra Mahkota. Anda tidak mau. Tuan Putra Mahkota berasal dari keluarga mulia. Putri hamba sungguh tidak sanggup menjulang tinggi. Mohon Yang Mulia mengampuni hamba. Yang mulia, hamba mendengar. Anda berteman lama dengan mantan gubernur Sungai, Bima Pratama. Kini putranya pun Anda terima di kediaman. Rupanya Bupati Saputra masih bersungut soal kasusnya. Adipati, dia hampir mati kelaparan di depan pintu kediaman kami. Putri hamba kasihan. Baru menerimanya masuk sebagai pelayan. Andai menurut kemauan hamba tak ingin dia tinggal di sini. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang kasus Bima Pratama? Sebagai gubernur Sungai, korupsi dan melanggar hukum, hingga tanggul Sungai jebol, ratusan ribu korban. Dia pantas mendapat hukumannya. Bagus. Hamba menghormati integritas Anda. Karena itulah hamba ingin menyatukan kedua keluarga kita. Dengan dukungan hamba, Anda tak akan mengulangi nasib keluarga Pratama. Adipati, Adipat. Adipat. Hamba rakyat jelata tak pantas untuk pemuda. kurang aja. Tidak lihat hamba dan Adipati sedang bicara hal penting? Anak perempuan, siapa izinkanmu masuk sembarangan? Karena sudah datang, bicaralah. Cocok juga dengan putra hamba. Walau latar belakangnya kurang. Putri seorang bupati. Bisa jadi istri samping. Nanti saat Tuan Putra jadi adipati, Anda akan jadi selir. Bisa menikmati kemewahan. Hamba rakyat jelata sudah punya janji pernikahan. Tak bisa masuk ke kediaman adipati. Mohon Yang Mulia maafkan. Sudah punya janji pernikahan. Bupati Saputra. Kenapa tak pernah Anda sebutkan? Karena orang yang berjanji dengan hamba adalah pelayan kediaman keluarga Saputra, Arga Pratama. Arga Pratama? Kenapa lagi dia? Awalnya, Citra Lestari yang kusukai juga berjanji dengannya. Sekarang Anda juga berjanji dengannya? Baik. Pelayan hina ini berani merebut dari Tuan Putra Mahkota. Putraku. Ini kediaman keluarga Saputra. Hormati sedikit. Bupati Saputra. Bupati Saputra. Benarkah seperti kata putrimu? Dia berjanji dengan anak terpidana. Itu urusan lama. Dulu memang pernah dibicarakan, tapi kini keluarga Pratama disita hartanya. Hamba pasti tak mau putri hamba menikahi seorang pelayan. Nah, itu baru benar. Arga Pratama itu anak terpidana. Bagaimana bisa putri Anda dikawinkan dengannya? Benar-benar. Bagaimana kalau kita tentukan hari untuk membawa putri Anda masuk ke kediaman adipati kami? Yang Mulia, Hamba sudah berjanji dengan Arga Pratama, bertekad hanya untuknya. Tak akan menikah selain dia. diam. Wajah keluarga Saputra sudah kau coreng habis-habisan. Ayah hukum kau setengah tahun tak boleh keluar kamar. Jangan pura-pura. Kalau memang tak ingin bersatu dengan kami lewat pernikahan, tak akan aku paksa. Terima kasih atas pengertian Yang Mulia. Tanggul sungai jebol, puluhan ribu warga jadi korban. Di luar kota Nirmala saja sudah banyak korban yang butuh pertolongan. Sebagai bupati, sudah seharusnya kau kumpulkan dana untuk bantu mereka. Hamba sudah laporkan ke istana. Bantuan gandum dari istana datang. Mungkin mayat sudah bergelimpangan. Aku beri kau batas 7 hari untuk kumpulkan 120 miliar rupiah guna bantu korban. Jika tidak, karena kau gagal bertugas bantu korban, kau akan kuhukum. Yang Mulia, dalam 7 hari, hamba sungguh tak mampu mengumpulkan 120 miliar rupiah dana bantuan bencana. Mohon keringanan. Itu urusanmu. Ayo kita pergi, nak. Yang Mulia. Tak tahu terima kasih. Ini salah Nadira. Nadira hampir mencelakakan ayah. Bukan salahmu. Adipati Nirmala ingin aku bergantung padanya. Sang Adipati ambisinya besar. Ayahmu tentu tak mau menjadi bagian kelompoknya. Wajahmu sudah tak sakit lagi, kan? Panggil Arga Pratama ke sini. Bilang ayahmu ada urusan penting dengannya. Baik. Iya. Tuan, Buka dan lihat. uang pesangon ini jauh lebih banyak dari kompensasi hukum N ditambah 1. Jauh lebih banyak. Memang lebih baik jadi tuan tanah zaman dulu. Uang pesangonnya saja lebih banyak. Tuan, sebenarnya tak perlu sebanyak ini. Tapi, karena Tuan bersikeras aku pergi, aku akan segera berkemas. Uang ini cukup untuk mudah Nadira. Hidup.
Bawa dia pergi dari Nirmala sekarang. Apapun yang terjadi, jangan kembali. Ah, Ayah aku tidak sniper. Aku mau tinggal menemani ayah. Kau dengar tadi? Adipati Nirmala memberi waktu 7 hari untuk mengumpulkan 200.000 tel dana bantuan bencana. Jangan too fair. Sebulan pun takkan cukup. Nanti Adipati Nirmala takkan memaafkanku. Ini saks! Kalau bukan karena aku menolak menikah dengan Dimas Hartono, Adipati Nirmala takkan menyusahkan ayah. Aku rela menikah dengan Dimas Hartono bersama istri samping. Bukan salahmu. Ayahmu tak mau membantu orang jahat berbuat jahat. Dan dia amru ma'ruf nahi. Karena Nadira dan kau sudah berjanji sehidup semati, kuserahkan dia padamu. Jangan kau sia-siakan dia. Pergilah. bersaksi hidup semati dengannya. Dia sekarang baru saja cium mulut. Langsung dapat istri cantik? Wah, lagi hoki banget. Ayah Chan aku tak mau pergi. Aku pasti cari cara mengumpulkan 120 miliar rupiah itu. Itu emasku. Kau sekarang tinggalkan kediaman keluarga Saputra. Tentu saja tidak bisa. Dulu kau selamatkan nyawaku. Kalau sekarang aku pergi, bukan aku jadi orang tak tahu balas budi. Lagi pula. 7 hari kumpulan 20 miliar. Bukan hal yang sulit. Kau benar-benar punya cara. Duluan saya dapatkan 120 miliar rupiah. Masih kira kau anak gubernur sungai? Kau anak terpidana. Jangan 20 miliar. 2 juta rupiah pun tak akan kau pinjam. Kapan aku bilang, mau pinjam, utang harus dibayar. Ini cari 20 miliar. Kukira kau benar-benar punya cara. Ternyata kau cuma ngomong kosong. Lebih baik kau pergi. Kalau benar-benar tak bisa, aku rela menikah dengan Dimas Hartono. Jadi istri samping. Kasihan sekali. Jangan menangis. Kau menangis sampai hatiku sakit. Sernatis untuk mengumpulkan 120 miliar rupiah dalam 7 hari. Cukup adakan untukmu. Sayembara cari menantu. Siapa bilang aku mau adakan sayembara cari menantu? Kau isi decider. Menikah dengan Dimas Hartono. Mengadakan untukmu. Lomba adu puisi untuk cari menantu. Apa salahnya? Aku Kau tak mau adakan. Jangan-jangan kau mau menikah denganku? omong kosong. Kau siapa nol sepau mandir dengan hidung belang sepertimu? Aduh. Kenapa aku tak terpikir Winter and Brentus cari sungai? Banyak orang berbakat di dunia. Kalau bisa dapatkan menantu terbaik untuk Nadira, aku akan lega. Lebih baik daripada mengikuti anak teman yang tak berguna. 100 kali lebih baik. Kau tak perlu merendahkanku. Memang pantas dapat akibatnya. Aku akan segera persiapkan lomba adu puisi untuk mencari menantu. Nadira, ayah pasti dapatkan menantu terbaik untukmu. Bagus. Ide bagus. Kau sangat membenciku ya. Lebih rela aku menikah dengan orang lain daripada mau menikahiku. Kau memang sangat membenciku. Lebih rela aku menikah dengan orang lain daripada mau menikahiku. Bukan itu maksudku. Aku Siapa kau pertama kali memberi bubur dan menyelamatkan Kate? Sudah menyukaimu. Kau tahu, apa bedamu dengan bintang? bedanya apa? Bintang di langit. Mana kau? Di hatiku. Lalu kenapa kau masih ayah mengadakan sayembara cari suami untukku? Hanya dengan cara ini. Aku punya kesempatan untuk menikahimu. Siapa bilang mau menikahimu? Jangan berkhayal. Aku hanya khawatir kalau juara sayembara nanti tidak kusukai. Mau gimana? Tenang. Aku juga akan ikut sayembaranya. Kalau juaranya bukan aku, kita akan kabur bersama. Benarkah kau bisa dalam 7 hari mendapatkan 200.000 tel perak? Bukan mengumpulkan, tapi menghasilkan. Jika kau benar-benar bisa menghasilkan uang sebanyak itu, dah bantu ayah kemal lewat cerita ini. Aku bersedia menikahimu. Buka pintu. Buka pintu. Lomba adu puisi menggunakan sistem pendaftaran. Tidak dibatasi usia, tidak dibatasi jenis kelamin. Biaya pendaftaran 10 tel perak. Pihak menang yang menjadi juara akan menjadi menantu keluarga Saputra. Benar-benar mencari menantu. Benar-benar memilih menantu. Aku mau mendaftar. Aku juga ingin menjadi menantu keluarga Saputra. Agak penjilat. Aku mau menikahi putri keluarga Saputra. Aku mau mendaftar. Ayah. Zhao Haoxuan itu mengadakan lomba adu puisi untuk mencari menantu. Tiketnya 10 tel perak. Bukankah katanya Nadira dan Arga sudah berjanji diam-diam? Menurutku, orang Setsam sengaja melawan ayah. Ini justru bagus. Aku sedang bingung, tak punya alasan untuk menghukumnya. Dia sebagai Bupati Nirmala, terang-terangan mengumpulkan harta.
pantas dihukum. Baik. Aku akan segera bawa uang benang Shrek. Aku yang akan pergi sendiri. Ayah. Hanya ada seorang bupati. Tak perlu ayah turun tangan. Aku akan menghukum mati dia di depan umum sebagai peringatan. Biar para pejabat Nirmala tahu yang tak mengikuti aku akhirnya hanya mati. Masih berani kau berbaring di sini? Kau yang kasih ide buruk ke Bupati Saputra, suruh dia memungut biaya pendaftaran 6 juta rupiah. Bukan. Masa ini disebut ide buruk? Aku senang menggalang dana bantuan. Meski atas nama bantuan bencana, tapi sebagai Bupati Nirmala, ada kecurigaan dia mengumpulkan harta. Jika hal ini sampai diketahui Adipati Nirmala, Bupati Saputra bisa terancam nyawanya. Masa sih? Cuman pungut biaya pendaftaran, langsung terancam nyawa? Keterlaluan. Adipati Nirmala tiba! Adipati Nirmala penuh amarah. Lebih baik kau jangan muncul. Kau... Tak tahu yang mulia akan datang. Hamba tak sempat menyambut. Kau sebagai bupati, terang-terangan mengumpulkan harta, sengaja melanggar hukum padahal tahu hukum. Berat hukumannya. Menurut hukum negara kita, kau dicambuk 30 kali, lalu diadili. Tangkap dia. Tunggu, Yang Mulia Adipati Nirmala. Tuan Hambas adalah pejabat negara. Meski Yang Mulia ada dendam pribadi dengannya, untuk menangkap pejabat, paling kata harus ada bukti agar rakyat percaya. Pelayan hina ini berani bicara pada ayahku? Ayo! Benda hina ini dipukuli sampai mati. Di ibu kota dulu, sudah dengar soal Adipati Nirmala, terkenal karena kebijaksanaannya. Kalau Adipati Nirmala ingin menghukum Bupati Saputra, pasti bisa beri bukti yang meyakinkan. Bupati Saputra terang-terangan mengumpulkan harta. Bukti ini masih belum meyakinkan? Adipati, Tuan Hamba tidak mengumpulkan harta. Tiap orang dikenakan 6 juta rupiah. Itu bukan mengumpulkan harta? 6 juta rupiah itu untuk dana bantuan bencana. Aturannya sudah tertulis. 6 juta rupiah untuk dana bantuan bencana. Untuk menolong korban bencana. Minimal 6 juta. Lebih banyak tak terlalu. Untuk jadi menantuku, ia harus punya hati untuk menolong dunia. Kalau untuk korban bencana saja enggan menyumbang. Orang seperti itu tak berhak mendaftar untuk jadi menantuku. Tadi kok saya tidak lihat papan ini? Ini jelas baru kalian taruh. Pangeran Muda Hartono baru saja lewat. Kalau begitu Pangeran Muda pasti datang untuk menyumbang. Tuan Hamba menyumbang 60 juta rupiah. Dengan status Pangeran Muda, paling tidak harus 600 juta rupiah. Baik, sekarang berani memeras uang keluarga adipati kami. Sekarang saya bunuh benda hina ini. Jangan berbuat gaduh. Mundur! Ternyata ini kesalahpahaman. Kalau untuk bantuan bencana, maka hamba seharusnya membantu sepenuhnya. Hamba bersedia menyumbang 1.200.000.000 rupiah. Ayah, masa kita biarkan saja orang-orang tak berguna itu? Kapan ayahmu pernah makan rugi seperti ini? Jelas-jelas Bupati Saputra membuat ayah kehilangan muka. Biarkan aku bunuh saja si tua itu. Wah, kau sebagai putra mahkota sengaja melanggar hukum padahal tahu hukum. Berat hukumannya. Kita tak bisa hanya diam, menelan kemisalan lain. Juara lomba adu puisi akan jadi menantu Bupati Saputra. Suruh Rizal Gunawan ikut daftar dan menangkan lomba. Nanti, saat pernikahan putri Bupati Saputra, pengantin prianya ganti jadi kau. Kenapa aku tak kepikiran? Ayah memang bijak dan perkasa. Aku segera suruh Rizal Gunawan daftar lomba adu puisi. Aku juga daftar. Suami Nona Saputra hanya akan jadi aku. Sastrawan nomor 1 Nandala, Rizal Gunawan juga ikut. Juara sayembara kali ini sudah pasti dia. Belum tentu. Demi Nona Saputra, aku pasti menangkan juara. Das berhasil merupakan pujian hati. Mais Rizal, ada apa? Bukannya kau tak tertarik pada Nona Saputra? Aku bukan datang untuk Nona Saputra. Hanya ingin membantu bencana dengan sedikit tenaga. Aku mau menyumbang 500 tael biaya pendaftaran. Bagus. Budi luhur Tuan Muda. Karena ini sumbangan bencana, kami terima. Kau boleh pergi. Aku masih mau mendaftar, ikut lomba puisi. Intinya, sok suci. Kupikir muka aku sudah cukup tebal. Dibandingkan dengan, aku benar-benar malu. Jangan menghina aku di sini. Aku belum menikah. Mengagumi bakat Nona Saputra, ingin menikahinya, itu hal yang sangat wajar.
Apa salahnya? Ci, kau bunuh pelayan pribadimu. Jebak aku masih mau ikut lomba puisi? Aku tak setuju. Benar. Dia tak boleh ikut. Siapa bilang dia tak boleh? Aturan lomba bilang, asal lajang tua muda, bisa daftar. Aku panggil Bupati Saputra. Kau tanya sendiri. Tak usah. Karena pangeran muda yang bicara, dia pasti boleh ikut. Kau harus ingat selalu statusmu. Kau cuma seorang pelayan hina. Dengar Rizal Gunawan juga mendaftar? Ya, Dia kan sastrawan nomor 1 Nandala. Kalau dia ikut mendaftar, juaranya pasti dia dong. jangan khawatir. Selama aku ada, dia takkan jadi juara. Aku dan Citra sepakat. Hanjas pengen oleh biaya pendaftaran 6 juta rupiah, jauh dari cukup untuk 120 miliar rupiah dana bantuan bencana. Cara ini pasti tak bisa. Meskipun kau bisa memungut biaya pendaftaran atas nama bantuan bencana, pesertanya paling ratusan orang. Totalnya cuma beberapa miliar rupiah. Jauh dari cukup. Aku juga tak berharap benar-benar dapat 120 miliar rupiah. Ini cuma pancingan. Untuk memancing Rizal Gunawan turun tangan. Aku tahu kalian penasaran. Sekar, pijat bahuku. Baik. Jangan bertele-tele. Bisa jelaskan dengan baik? Tanpa Rizal Gunawan, siapa yang mau nonton lomba ini? Ku akan jual tiket buat balik modal. Seperti di kawasan hiburan ibu kota, bayar baru masuk. Betul. Memang istriku langsung paham. Cium dong. Biar aku yang pijit bahumu. Ya, aku salah. Tak berani lagi. Lanjutkan dong. Saya bersiap. Adakan 5 lomba adu puisi. Tiap lomba ribuan penonton. Begini, tiket per orang hanya Rp6.000. Tapi ini cuma 600 juta rupiah. Jarak dari 120 miliar rupiah. Ini masih jauh dari cukup. Kau tak paham, kan? Ini modal awalku. Aku akan beli gandum dengan ini. Dapat 120 miliar rupiah. Kenapa Adipati belum datang? Adipati. Silakan duduk. Terima kasih, Adipati. Tahukah mengapa aku panggil kalian? Pasti Adipati untuk masalah harga gandum naik di Nirmala. Kami juga tak bisa apa-apa. Bupati Saputra beli banyak gandum bantuan bencana. Ini sebabkan harga naik. Begitu Bupati Saputra bertindak, langsung 10.000 pikul gandum. Stok kami sudah sedikit. Terpaksa naik jadi Rp60.000. Adipati, kami sudah berunding. Bupati Saputra beli gandum bantuan untuk korban dalam jumlah besar. Kami bersedia turun Rp3.000. Bupati Saputra beli gandum atas nama bantuan. Kalian tak perlu turun. Malah harus naik. Yang mulia Adipati mau naikkan harga gandum. Pengungsi banjir memadati Nirmala. Stok gandum di Nirmala terbatas. Sekarang Zhao Haoxuan beli gandum dalam jumlah besar. Harga gandum naik. Rakyat Nirmala tak mampu beli. Perkataan yang mulia sangat benar. Tetapi ia akan segera naikkan harga. Kami harap yang mulia tetap mendukung. Bawa peti masuk. Aku paham kalian juga susah. Tenang saja. Aku tak akan perlakukan kalian dengan buruk. Terima kasih yang mulia. Kami mohon pamit. Tak disangka si bodoh Zhao Haoxuan bisa bantu kita dapatkan uang sebanyak ini. Zhao Haoxuan tak mau tunduk padaku. Aku tak bisa membiarkannya hidup. Akan kulihat saja apa siasat yang dia punya. Uang ini masih jauh dari cukup. Yang kuinginkan adalah dana bantuan bencana dari istana. Begitu dana itu sampai di tanganku, aku bisa bentuk pasukan yang tak terkalahkan di dunia. Ada sesuatu perlu kubicarakan. Sungguh tak pantas, tak pantas. Cepat pakai bajumu. Ayah, kenapa ayah datang? Bukannya tadi ayah pergi? Berikan gandum bantuan ke pengungsi? Datang Bin Syahid.
Ada masalah. Gandum naik. Padi sedikit. Betul. Gandum naik semalam. Awalnya gandum bantuan Rp80.000. Sekarang jadi Rp130.000. Mereka pedagang licik, cari untung dari bencana. Sudah diduga. Memang pedagang. Cuma cari untung, Gimana dong? cari uang lebih. Bisa beli dong. Saya paham. Uang sebelumnya habis. Untuk beli gandum, tiket laku buruk. Cuma ratusan yang beli. Jauh dari 1.000. Artinya kurang menarik. Perlu daya tarik. Tambah apa? Ondian. Setiap tiket ada nomor. Akan diundi satu. Tak pemenang dapat 60 juta. 60 juta? Harta saya habis. Saya tak punya 60 juta. Undian bisa diatur. Bisa atur orang kita. Apa katamu? Saya pejabat jujur. Ini curang. Ini bohong. Saya tak bisa bantu. Tunggu Pangeran Nirmala tangkap kau. Keponakan, kau urus ini. Kau dan Nadira bertunangan. Sekarang kau menantu idaman. Urusan penting ini hanya kuserah padamu. Baru saya tenang. Baik. Saya jadi orang jahat. Istriku, bagaimana pendapatmu? Aku tak tahu. Sudah diputuskan. Aku urus hal lain. Lanjut. Lanjut lagi. Benar-benar celita. Apa artinya? Maksudnya kamu. Cantik seperti bidadari. Aku juga jelita. Kamu dada rata. Dada rata? Itu pujian aku cantik? Oh iya, aku mau ke pavilion harum mabuk. Mau ngapain? Minum dan bersenang-senang. Jarang-jarang Tuan Muda Pratama ke sini. Hari ini pasti kuantar Tuan bersenang-senang. Aku juga mau minum bersamamu. Sayangnya, hari ini aku cari Citra Lestari. Kalau mau cari Citra Lestari, harusnya ke tempat tinggalnya. Bukan ke sini. Aku tahu dia di sini. Ada urusan penting. Antar aku. Baik. Aku antar kamu. Apalagi yang kamu tahu? Orang kita sendiri, jangan sampai berdarah. Turunkan golokmu. Lepaskan dia. Dia pasti sudah tahu siapa aku. Semua kisenti. Lain kali jangan pakai golok. Nanti tanganmu terluka. Aku bakal sedih. Cari aku untuk apa? Minta bantuan besar. Buat pasukan kota Nirmala hanya patuh pada bupati. Lupain dulu apakah aku bisa. Walaupun aku bisa, kenapa harus bantu kamu? Kau pikir aku peduli padamu? Hidup Milakwanti bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk sang kaisar wanita. Apa hubungannya I dengan kaisar wanita? Aku sedang menyalurkan bantuan bencana membantu kaisar wanita meraih dukungan rakyat. Bagaimana kau tahu aku orangnya kaisar wanita? Kau bilang bisa bantu ayahku dibebaskan. Saat ini yang bisa bantu ayahku hanya kaisar wanita. Kau membantuku bukan karena menyukaiku, tapi karena aku bisa membantu kaisar wanita. Kau terlalu menganggap dirimu penting. Perkara Sungai Nira, ayahku cuma kambing hitam. Ada rahasia di baliknya. Tapi sekarang di luar kota Nirmala, ada ratusan ribu korban bencana. Kau tidak mitong, bisa memicu kemarahan rakyat. Nanti pasti ada orang yang akan menyerang kaisar wanita. Meski aku orangnya kaisar wanita, tapi pasukan pertahanan kota mana mau patuh padaku? Lagipula kedatanganku ke Nirmala, cuma untuk mengumpulkan informasi. Tentu aku tahu. Makanya bukan kau yang aku minta tampil. Tapi orang kepercayaan karena kaisar wanita datang ke sini. Kalau waktunya tepat, dia tak perlu keluarkan dana bantuan bencana untuk Maton Skor dan menenangkan rakyat. Benarkah kau demi kaisar wanita? Kalau aku bilang demi dirimu, engkau percaya. Sensiu tidak. Lalu kenapa engkau tanya alasannya? Kau cukup tahu bahwa caraku ini akan membuat rakyat Nirmala berterima kasih pada kaisar wanita. Sudah cukup. Akan kubantu sekali ini. Tapi aku tak berani jamin. Apakah kaisar wanita akan mengirim orang? Tenang, kaisar wanita pasti akan mengirim orang. Dia tak punya pilihan lain. Ayah, ini
Laporan rahasia dari istana. Si gadis itu baru saja naik takhta, tapi sudah berniat mengurangi kekuasaan para adipati. Tak tahu diri. Ayah memang punya visi jauh. Sudah menduga kaisar wanita akan bertindak. Sudah bersiap-siap. Ya kalau dia benar berani bertindak, ayah akan gantikan dia naik takhta. Saat itu, aku akan jadi putra mahkota. Belum waktunya. Kita masih perlu menyiapkan dana pasukan, membuat persenjataan. Aku sengaja membuat tanggul sungai Nirajabol. Selain membuat rakyat benci kaisar wanita, juga untuk mengambil dana bantuan bencana untuk perlengkapan militer. Anak paham. Bagaimana dengan Bupati Saputra? Orang itu akan mengadakan undian tiket lomba adu puisi. Hadiahnya 100 tahil perak. Pasti Arga Pratama lagi-lagi berulah dengan ide bodohnya. Ini bukan kabar baik. Ayah, uang penjualan tiket mereka bahkan tak sampai 100 tahil perak. Kalau Bupati Saputra mengandalkan ini untuk mengumpulkan 200.000 tahil perak. Sungguh bodoh. Bagaimana mungkin aku punya anak sebodoh kamu? Bupati Saputra ingin beli gandum untuk bantu korban bencana. Nanti, dia bisa bilang uangnya sudah dipakai beli gandum bantuan. Ayahanda, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita halangi mereka jual tiket? Bupati Saputra, atas nama menggalang dana bantuan bencana, kalau aku halangi, akan beri alasan pada orang bahwa aku menghambat bantuan. Bupati Saputra tak mau tunduk padaku, tapi dia tak akan menyangka langkah ini justru sangat membantuku. Ayahanda, apa maksud ayahanda? Bupati Saputra beli gandum bantuan, pasti akan membuat harga gandum semakin naik. Harga gandum melambung tinggi, rakyat Nirmala tak mampu beli. Siapa yang akan disalahkan? Tentu Mersam akan benci Bupati Saputra. Odat, Tak sia-sia ayah berusaha mendidikmu. menganggap semua ini salah sang kaisar wanita. Tak sia-sia ayah berusaha mendidikmu. Benar-benar tak mengecewakan ayah. Nanti saat kemarahan rakyat memuncak, kita cari orang untuk menghasut. Nirmala pasti akan kacau. Aku bisa berangkatkan pasukan dengan alasan menumpas pemberontakan. Ayahanda, bijak dan perkasa. Suruh 2 pedagang gandum besar itu datang menemuiku. Sudah bertemu Adipati Nirmala? Berdasarkan informasi yang saya ketahui, bantuan gandum istana tertunda sementara. Bupati Zhao membeli banyak gandum bantuan, sehingga harga gandum naik. Benar. Namun, persediaan kami juga sudah menipis. Harga gandum masih terus naik. Kami udah berusaha maksimal menstabilkan harga. Saya mengerti. Jadi untuk menghindari kota kehabisan gandum, kalian naikkan harga lagi Rp50.000. Jangan kurang dari Rp180.000. Naik lagi 50.000. Baik. Kamu keberatan? Oh, tidak. Saya tahu salah dengar. Kami bersedia menaikkan harga. Yang tidak boleh kurang dari Rp180.000 ke bawah. Atau jangan salahkan saya nanti. Betul. Bagaimana saya bisa beli? Ini bikin kita semua tak punya jalan hidup. Bupati beli gandum banyak-banyak untuk bantu korban bencana. Harga gandum jadi melonjak. Korban bencana dapat makan. Tapi kami tak mampu beli. Kami tak dapat makan. Kami juga korban bencana. Kami butuh gandum. Betul, kami juga korban bencana. Kami butuh gandum. Kami butuh gandum. Kami semua tak punya gandum untuk dimakan. Bupati Saputra ini masih cari untung atas nama sayembara cari menantu. Katanya dia yang perintahkan pedagang naikkan harga. Sebagai pejabat kami, ini mau bikin kita mati kelaparan. Ayo kita semua minta keadilan dari Bupati Saputra. Ayo, minta keadilan. Buka pintu. Apa yang kalian ketok? Dia pelayan keluarga Saputra, Arga Pratama. Dia yang suruh Bupati Saputra beli gandum banyak-banyak, bikin harga naik. Jangan lepaskan dia. Tuan, kenapa Tuan ke sini? Buka pintu. Tadi ramai sekali di luar. Ada apa? Rakyat yang tak mampu beli gandum berbuat onar di depan kediaman keluarga Saputra. Mereka galak sekali. Mau memukul saya. Untung saya lari cepat. Hampir saja mereka bunuh saya. Sekarang harga gandum di luar naik. Walau ayahku seorang bupati, mereka datang ke rumah Zhao juga wajar. Ayahku sedang dering di rumah. Aku akan keluar, menjelaskan pada mereka. Kamu jangan muncul. Ini jelas ada orang yang main kotor di belakang. Kalau kamu muncul, bukankah itu yang mereka mau? Kak, dia benar. Kamu jangan muncul. Tapi, kalau begitu, terus ribut di luar, diabaikan saja. Ananang Peggy, kemarahan mereka makin jadi. Tenang, ayah sebentar pulang. Cepat ikut aku. Ayah, mau bawa dia kemana? Benar, anak perempuan besar lalai pada orang tua. Belum menikah, sudah berpihak padanya. Ayah, aku mau hanya khawatir pada ayah. Jangan marah. Bukan karena gandum bantuan itu. Karena beli gandum bantuan, harga gandum naik. Warga kota tak mampu beli makanan. Sudahlah ayah, jangan marah. Duduk dulu.
Ayo, jangan marah. Aku tadi bilang pada warga di depan rumah Zhao, gandum bantuan dari istana segera datang. Baru mereka bubar. Tapi gandum bantuan dari istana masih jauh panggang dari api. Harga gandum sudah tembus 180 keping. Kami pun tak sanggup beli. Cari uang lebih banyak saja. Apa perlu dikhawatirkan? Itu malah akan mendongkrak harga. Persediaan gandum di kota Nirmala terbatas. Bantuan beras dari istana pun tak kunjung datang. Meski kami kumpulkan uang sebanyak apapun, harga gandum hanya akan makin melambung. Ayah benar. Dengan harga gandum yang naik begini, meski kami dapat uang banyak, tanam kayu kuling untuk dana bantuan. Aku tak bilang mau jual gandum. Sekarang harga sudah di puncak. Untuk menurunkannya, perlu kabar baik untuk pasar. Kabar baik untuk pasar? Istilah baru. Maksudnya kabar bagus? Memang istriku pinter, langsung paham. Cium dong. Sebaiknya jelaskan gagasanmu, keponakan. Sudah jelas, ada yang main di belakang, sengaja naikkan harga, supaya kami tak bisa beli. Aku pernah temui pedagang, minta mereka turunkan harga. Tapi malah naik. Pasti Adipati Nirmala dalangnya. Ya harus begitu, sebarkan kabar baik. Berita bahwa harga gandum di Nirmala melambung tinggi, harus disebarluaskan. Nanti pedagang dari luar akan berduyun-duyun datang. Saat itu, kami bisa beli gandum. Ide bagus, saya segera kerjakan. Berapa peserta? Nanti, nona utama keluarga kami akan menulis 3 angka, lalu disegel. Dan setelah lomba adu puisi selesai, 3 angka ini akan diumumkan. Kalian semua bisa tulis angka tebakanmu di tiket. Tebak 1 angka benar, dapat Rp600.000. Tebak 2 angka benar, dapat Rp30 juta. 30 juta rupiah? Tebak 3 angka benar, dapat Rp60 juta. Ini harganya berapa? Harga tiket Rp6.000. Makin banyak beli, makin banyak dapat. Ayo cepat beli. Ayo beli tiket. Beli tiket, beli tiket. Saya duluan. Arga Pratama cuma bisa main trik receh. Siapa mau bayar Rp6.000 untuk beli tiket kosong? Tuan Putra Mahkota benar. Setelah saya jadi juara dan menantu keluarga Bupati Saputra, pasti usir Arga Pratama dari kediaman Saputra. Kamu lupa ya? Nadira Saputra hanya milikku. Kau cuma bantu saya menang, malah force match. Harus kayaknya sendiri yang jalani. Tuan Putra Mahkota benar. Saya salah bicara. Tak ada yang menarik di sini. Saya duluan pergi. Saya mau 8 lembar. 10 lembar, 8 lembar. Saya mau 100 lembar. Cuma mau dapat keberuntungan. Uang receh itu tak saya pedulikan. Sekarang harga gandum naik. Semua punya uang. Bukannya harusnya rebut gandum? Tapi kenapa mereka malah rebut tiket kosong ini? Kamu tak paham. Ini namanya mental penjudi. Harus sedikit dapat besar. Harga gandum sekarang sudah tinggi. Rp10.000 tak bisa beli gandum. Lebih baik coba peruntungan. Siapa tahu dapat Rp100 juta. Tapi, bagaimana kalau yang kita tulis? Tepat di tepak mereka. Makanya aku suruh kamu tulis 12, 13, 30. Mereka pasti tak tahu bisa tulis bentuk jamak. Angka 10 mudah ditebak. Nah, itu kuncinya. Kalau semua tak tadi yang menang, mereka akan marah pada kita. Kalau sedikit yang menang, lalu kita gembar-gemborkan, yang tak menang akan merasa mereka kurang beruntung saja. Kamu benar-benar pedagang licik. Ini semua demi kamu. Tapi ini menipu. Aku merasa tak enak. Ini juga untuk bantu bencana. Aku tahu. Oh ya, sementara aku harus cari Citra Lestari. Kenapa kamu cari dia? Aku cari dana bantuan bencana Rp200.000 itu. Tiketin. Dari undian cuma mainan kecil. Yang benar-benar menghasilkan adalah bertaruh siapa juara lomba adu puisi.
Rasio pembayaran perak untuk Rizal Gunawan. 10 kali lipat, 10 kali, 10 kali lipat. Juara lomba adu puisi, pasti Rizal Gunawan. Kutop Rizal Gunawan menang. Pavilion Harum Mabuk hari ini pasti rugi besar. Rasio taruhannya sudah lebih dari 3 kali lipat. Meski habis seluruh harta, tetap kutop Rizal Gunawan menang. Siapa bilang Rizal Gunawan akan menang? Wah, Tuan Muda Pratama. Hari ini, ada keperluan apa di Pavilion Harum Mabok kami? Kudengar pavilion kalian. Pasang rasio taruhan untuk juara. Sebagai peserta, dan tunai mau ingat berapa rasio taruhan saya. Saya sangat mendukungmu. Memang kamu punya selera? Ini seluruh harta aku, 60 juta rupiah. Kutop Rizal Gunawan menang. Bukannya kamu cukup percaya diri? Kenapa masih top Rizal Gunawan juara? Kutop siapa urusanku sendiri? Tuan Muda Pratama, nanti masuk, saya temani minum. Kalau saya menang taruhan, bantu kamu menebus kebebasan diri. Meski kamu menang semua perlombaan ini, uangnya cuma beberapa ratus juta rupiah. Mau menebus kebebasan Nona Maya, itu mimpi di siang bolong. Nona Maya, saya tebus dengan 3 miliar 900 juta rupiah. Saya tebus dengan 39 miliar rupiah. Baik. Golok ini bagus. Percobaan pembuatan lebih banyak senjata. Ambang besi Gunung Naga harus digali siang malam. Siap. Ayah, Fajar Saputra bilang gandum bantuan dari istana akan tiba di Nirmala hari ini. Situasi jadi agak stabil. Bagaimana ini? Liane Serye, prapengungsi hampir rusuh. Tinggal selangkah lagi. Tanggul Sungai Nira jebol, 2 prefektur dan 12 kabupaten kebanjiran. Bagaimana mungkin gandum bantuan? Mudah sampai ke Nirmala, apalagi aku sudah diam-diam berhubungan dengan Menteri Santoso untuk minta dana bantuan, bukan gandum bantuan yang dikirim ke Nirmala. Baguslah. Aku cuma tahu rakyat hina itu tidak rusuh. Biar rusak rencana ayah. Semua ini sudah kuduga. Para rakyat biasa itu bodoh. Aku sudah suruh orang menyebarkan kabar bahwa gandum bantuan tak akan sampai ke Nirmala dalam sebulan. Kali ini kita lihat saja bagaimana Fajar Saputra menghadapinya. Pejabat brengsek ini ternyata menipu kita. Bilang gandum bantuan akan datang. Kalau begini terus, kita semua akan mati kelaparan. Kita tak mampu beli gandum. Sudah 2 hari tak makan. Mohon Bupati selamatkan kami. Selamatkan kami. Kami sore hampir mati kelaparan. Pejabat brengsek ini malah beli gandum bantuan mahal-mahal. Lebih begini kita serbu kediaman Saputra. Suruh pejabat brengsek ini jelaskan pada kami. Betul. Buka pintu, buka. Jangan terhasut oleh orang jahat. Kalau tak peduli pada diri sendiri, pikirkanlah keluarga kalian. You Carol Sergei Teknik sudah mati kelaparan semua. Bagaimana lagi memikirkan keluarga? Serbu masuk. Minta pejabat brengsek itu memberi penjelasan. Serbu. Aku kenal kau. Kau pelayan keluarga Hartono. Kau mengada-ada. Untuk membuktikan, awak kasih kau orang kediaman Adipati Hartono sangat mudah. Lepaskan pakaian luarmu, lihat pakaian dalamnya langsung ketahuan. Aku rakyat Nirmala. Sebentar lagi ketahuan. Lepaskan. Lari cepat sekali. Sekarang harga gandum terlalu tinggi. Kami benar-benar tak mampu membeli. Kami bukan mau buat keributan. Kami mohon Bupati. Tolong kami. Tenanglah semuanya. Gandum bantuan bencana sudah sampai di Nirmala. Bupati tak berbohong pada kalian. Hari ini semua bisa membeli gandum bantuan bencana murah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Teratai merah tumbuh berpasangan, Mayas Maker, nah bermain nice. Kau semakin tak serius. Ini mana bisa dibilang tak serius? Saling jatuh cinta, hal yang wajar bagi manusia. Kan sekarang sedang sepi, aku ajarin kau. Nadira, kau keluar dulu. Korban di luar kota itu korban. Baik, Ayah. Kenapa kau bilang gandum bantuan sudah sampai? Para warga sekarang berkumpul di depan kantor bupati. Semua mau beli gandum. Gandum di gudang adalah gandum bantuan yang kita beli untuk korban bencana di luar kota. Korban di luar kota itu korban. Lalu yang di dalam kota bukan korban bencana? Tentu saja juga korban. Kalau sama-sama korban, gandum bantuan, kenapa tak bisa dijual? Mudah mawar di dalam kot? Sekarang tampaknya hanya bisa begitu. Gandum yang kita beli dijual dengan harga murah.
Sama sekali tak boleh. Gandum bantuan kita dijual ke warga dalam kota cukup lebih murah 30 koin dari pedagang. Dijual seharga 150 koin. Bagaimana bisa begitu? Warga tetap tak mampu beli gandum. Nah, kita butuh dana bantuan bencana, tak menjual gandum. Dari mana datangnya 200.000 koin dana bantuan? Apole, meski kau tekan harga di bawah 100 koin, warga tetap tak dapat gandum. Agar korban dapat makan, harus tunggu bak pedagang luar masuk. Kalau harga turun, pedagang luar mana mau datang? Jika bisa beri makan warga Nirmala, meski dicaci maki, apa peduli? Baik, ikuti caramu. Adipati, sekarang gandum bantuan bencana sudah datang. Harga gandum turun. Sudah jadi 150 koin? Adipati, bukankah Anda bilang gandum bantuan takkan datang? Sekarang malah sudah datang. Bagaimana kami bisa hidup? Sekarang semua orang beli gandum yang murah. Nanti harga bisa turun lebih dalam. Katanya besok turun lagi 20 koin. Gandum bantuan? Itu cuma akal Bupati Saputra. Untuk menenangkan rakyat saja. Mana mungkin gandum bantuan sampai? Yang dijual Bupati Saputra sekarang, itu gandum bantuan untuk korban bencana sebelumnya. Kalau begitu stoknya juga tidak banyak? Memang tidak banyak. Dia cuma tidak punya cara lain. Sebenarnya ini bagus. Kalian suruh orang berpura-pura jadi korban bencana. Beli semua gandum itu. Biarlah saya lihat, masih ada cara apa lagi bagi Bupati Saputra. Adipati bijaksana. Dengan begitu, gandum di Nirmala akan sepenuhnya di tangan kita. Kalau tidak mereka tunggu mati kelaparan. Harus beli dari kita dengan harga tinggi. Kalau tidak mereka tunggu mati kelaparan. Betul. Asal kalian ikut perintah saya jamin kalian akan menjadi sangat kaya. Kami pasti patuh pada pengaturan Adipati. Masa jabatan Bupati Fajar Saputra tak akan lama lagi. Hamba telah menyampaikan urusan Nirmala ke istana. Dia harus dihukum. Yang Mulia, Bupati Nirmala Fajar Saputra ternyata menggunakan dana bantuan bencana yang dikumpulkan untuk membeli gandum lokal, sehingga harga gandum melonjak menjadi Rp180.000. Rakyat menderita, dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan. Sudah saya ketahui. Ada hal lain yang hendak disampaikan? Yang Mulia, Bupati Nirmala Fajar Saputra tak hanya terlibat dalam urusan bantuan bencana. Dia juga sahabat karib. Dalam utama perkara Sungai Nira Bima Pratama, mereka berteman sangat dekat. Bima Pratama korupsi dana pengelolaan sungai dan menerima suap. Mungkin hal ini juga berkaitan dengan Fajar Saputra. Hamba berpendapat, Fajar Saputra juga harus dihukum. Perkara Sungai Nira adalah urusan Kementerian Hukum. Kapan itu jadi urusanmu, Menteri Santoso? Kudengar, Menteri Santoso punya dendam pribadi dengan Bima Pratama. Jangan-jangan ini balas dendam. Pangeran Liu, saya hanya membicarakan fakta. Lagi pula, meski perkara Sungai Nira tidak dibahas, kenaikan harga gandum di Nirmala menjadi Rp180.000 seharusnya bisa dibahas, bukan? Yang Mulia, Fajar Saputra mengumpulkan dana bantuan bencana di Nirmala untuk mengumpulkan harta, lalu beli gandum dengan harga tinggi. Mungkin Fajar Saputra dan pedagang gandum lokal sudah bersekongkol. Mohon Yang Mulia hukum Fajar Saputra. Ini akan kuperhatikan. Jika tak ada hal lain, kalian berdua boleh pergi. Hamba pamit. Yang Mulia, ini surat rahasia dari Citra Lestari. Citra Lestari tak mengecewakan. Harga Pratama yang dia temukan benar-benar bakat luar biasa. Bisa memikirkan strategi seperti ini. Jika begitu, kesulitan korban bencana di Nirmala bisa teratasi. Ambil tanda kuasa Kaisa. Tiba di Nirmala dalam 3 hari. Suruh pasukan pertahanan kota patuh pada Arga Pratama. Yang melawan, dianggap memberontak. Siap. Di dalam kota ini, ada 150 miliar rupiah. Sebagian besar taruhan. Rizal Gunawan menang. Kalau kalah, dengan rasio 4 kali lipat, Pavilion Harum Mabuk tak sanggup bayar.
Pelindung pavilion harum mabok adalah kaisar wanita. Ini cuma titik intelijen. Pertama kali ke sini, aku tahu kau bos di balik layar. Tak takut kubunuh kau? Aku di pihakmu. Lagi pula, aku berharap padamu. Bantu ayahku kembali ke jabatan. Itu tergantung padamu. Aku bisa perkenalkan kau pada kaisar wanita. Tapi perlu bukti. Apakah kau orang berbakat yang dicari kaisar wanita? Tenang saja. Aku akan bantu kaisar wanita. Selesaikan dia masalah pengungsi Nirmala. Lepaskan tanganmu. Kalau kau tak lepaskan, aku bunuh kau. Kalau kau tak lepaskan, aku bunuh kau. Hari ini, ada pertandingan final lomba adu puisi. Kalau sempat, kau bisa lihat bagaimana aku membuat Rizal Gunawan malu besar. Pergi. Juara kali ini pasti sastrawan besar Gunawan. Aku sudah bertaruh untuk Rizal Gunawan. 100 tael perak. Aku taruh 500 tile. Itu seluruh hartaku. Aku tunggu kali ini untuk jadi kaya raya. Betul. Belum tentu. Aku malah dukung Arga Pratama. Arga Pratama ini cuma anak bangsawan pemalas. Tak berilmu dan tak punya kemampuan. Ku dengar. Dia masuk karena koneksi, bisa masuk final. Katanya pelayan keluarga Saputra. Dapat jalur khusus, langsung masuk final. Apa itu jalur khusus? Intinya perlakuan khusus. Pokoknya tak tahu malu. Bisa begitu? Aku tak sependapat. Arga Pratama mungkin jadi juara terakhir. Cepat, sebelum berakhir, pergi ke pavilion harum mabok, taruh taruhan Arga Pratama juara. Kau taruh siapa? Aku taruh Rizal Gunawan. Waktu itu aku sengaja biar kau menang. Tapi tak kusangka. Kau tak tahu diri? Nekat saingi aku jadi juara. Sungguh terlucu. Saudara Rizal, mulai hari ini, gelarmu sebagai sastrawan nomor 1 Nandala akan berpindah tangan. Dengan apa engkau? Seorang anak orang kaya tak berguna. Mau menang lawanku? Tinggallah pergi dahulu, ayo kita bertaruh. Kalau aku yang jadi juara, kau harus berlutut dan menyalak seperti anjing. Siapa yang beri kau nyali besar? Hingga berkhayal bisa kalahkan aku. Kenapa? Kau takut? Aku takut? Aku ini sastrawan nomor 1 Nandala, Rizal Gunawan. Mana mungkin kalah olehmu, si pemalas tak berguna? Semuanya. Barusan sastrawan besar Gunawan bilang padaku, kalau aku yang jadi juara, dia akan berlutut dan menyalak seperti anjing. Kapan aku bilang begitu? Kau kan sastrawan nomor 1 Nandala. Jangan-jangan kau takut? Kapan aku takut? Hah? Semua bisa jadi saksi. Kalau aku benar-benar jadi juara, dia harus menyalak seperti anjing. Menyalak seperti anjing? Menyalak seperti anjing. Arga Pratama ini berani berkhayal, mengalahkan Rizal Gunawan. Dia memang sakit jiwa. Tapi kalau dia benar-benar menang, Mana mungkin? Dia cuma seorang anak bangsawan pemalas. sampai saat ini, kau masih anggap dia pemalas. Coba pikir lagi. Hal yang dia lakukan, mana yang seperti anak bangsawan pemalas? Dia hanya berpura-pura. Betul. Dia selalu berpura-pura. Kalau tidak, sekarang dia pasti bersama ayahnya, Bima Pratama, di dalam penjara. Anak ini tak boleh dibiarkan. Saya minta kalian bertiga mengambil saya sebagai tema untuk membuat syair berpasangan. Ini mudah. Nona, dengarkan baik-baik. Lentera merah tergantung tinggi, menerangi 4 penjuru. Lentera bergoyang lembut, memantulkan bayangan cantik. Nona, puas tidak? Silakan turun. Nona, kalau karyaku kurang baik, aku bisa buat lagi.
Biar aku pikir dulu. Kasih kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi. Ha! Sudah ku bilang, juaranya pasti aku. Dengarkan ya. Pinggang lentur bak dedalu, melangkah sekali, bergoyang tiga kau. Wajah seindah teratai, tersenyum 2 kali, malahkan 100 kali. Sangat memikat. Syair berpasangan ini cocok dengan sifatnya. Liar dan bebas, Itu mesum. Menurutku, syair Arga Pratama bagus. Postur dan wajah Nona Saputra tergambar jelas, membuat orang berimajinasi. Lawan dia adalah sastrawan Rizal Gunawan. Hanya dengan beberapa baris nih, bisa menang melawan Rizal Gunawan. Syair ini memang agak mesum. Tak cukup anggun untuk tempat terhormat. Juara, sepertinya akan menjadi milik Rizal Gunawan. Aku berpikir, seperti orang hina sepertimu, mana mungkin bisa menulis larik yang dikenang sepanjang masa. Larik yang baru kau tulis ini, mau mengalahkan aku? Kenapa? Kau merasa sudah menang? Sudah sampai sekarang, kau masih belum menyerah? Baik, kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu apa itu larik sejati. Tolong perhatikan. Tangan halus mengangkat cahaya, bak berdiri anggun, berayun anggun dalam sinar bulan, melangkah gemulai. Bagus, bagus. Lariknya sangat baik. Ini baru namanya larik. Benar-benar. Begitu larik Rizal Gunawan muncul, pemenangnya udah jelas. Arga Pratama. Kalah. Tapi aku pribadi memang merasa punya Arga lebih baik. Tapi dalam hal suasana hati, Rizal Gunawan benar-benar lebih baik dari Arga. Nona Saputra, bolehkah saya mengubah puisi bersama Anda dan menjadi pasangan yang disukai orang lain, Baktewa Dewi? Kalau begitu, kau yakin sudah menang dan akan jadi suamiku? Memangnya kenapa? Nona Saputra adalah wanita berbakat. Tidak mungkin Nona merasa larik yang baru kubuat masih kalah dari larik sehina ini, kan? Juara lomba adu puisi kali ini ada Arga Pratama. Dialah suamiku. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Arga Pratama jadi juara? Ini pasti permainan kotor. Puisi Arga sangat vulgar dan kasar. Mana bisa dibandingkan dengan Rizal? Pasti ada permainan kotor di sini. Ini pasti permainan kotor. Nona Saputra, semua yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Jelas puisi yang saya tulis lebih baik darinya. Kenapa dia yang juara? Aibik Seraya! Karena kau tak punya larik mendatar? Puisi berpasangan punya baris atas, baris bawah, dan larik mendatar. Tak pernah ada aturan seperti itu di dunia. Lagi pula, puisi tak perlu larik mendatar. Pengawal. Saat sayembara cari menantu, saya sengaja berpesan. Puisi berpasangan punya baris atas, baris bawah, dan larik mendatar. Saya sengaja berpesan. Jadi Nainaran Gala, Itu juga tak tertulis. Istriku bilang sudah tertulis. Ya berarti sudah tertulis. Kau tak bisa baca. Lihat ini. Tak ada larik mendatar kalah. Kalian curang? Kau tak tahu. Tetapi saya tak serius. Ayo menyalak. Kalau kau tak terima, saya akan buat satu puisi. Supaya kau benar-benar mengakui. Tangan halus mengangkat cahaya, sinar lentera meresap lembut. Wajah bak bunga persik. Langkah diayun angin sepoi. Cahaya bulan menyelimuti lembut. Rok bak daun dedalu. Cahaya bulan menyelimuti lembut. Sempurna, benar-benar sempurna. Ini terlalu bawang. Ini, Sekarang bisa menyalak seperti anjing? saya rela menyerahkan Nona Saputra padamu. Mohon berbesar hati. Sekarang sudah terlambat. Semua orang bisa bersaksi. Lebih baik patuhi dan menyalaklah. Ayo menyalak. Menyalak seperti anjing salah sekali. Memalukan sekali.
Ayahanda. Tahu kau tak bisa menyalak? Aku siapkan yang lain. Pengawal. Apa maksudmu? Kau mau apa? Kalau tak mau menyala, makan makanan anjing sama saja. Jangan. Jangan. Mak kata dengan patuh, berani-beraninya merebut istriku. Wabah sedang merebak di kota. Untuk Svensar, wabah menyebar keluar kota. Mulai hari ini, semua gerbang kota ditutup. Sampai wabah terkendali. Gerbang ditutup, gandum dari luar tak bisa masuk. Lalu kita makan apa? Belakangan ini, banyak pedagang gandum dari luar datang. Gandum memang cukup, tapi harganya masih tinggi. Mulai hari ini, kantor bupati jual gandum harga murah. Rp60.000 per gantang. Harga gandum turun. Yang Mulia Adipati, tolong selamatkan kami. Harga gandum di kota Nirmala sudah turun jadi Rp90.000. Para pedagang gandum dari luar itu, dulu di Andala, harga gandum kita tinggi. Berikan bondong-bondong masuk ke Nirmala. Sekarang di dalam kota, jual gandum 90.000. Kita masih 180.000. Jika begini terus, kami tak akan tahan. Tak heran Fajar Saputra. Atas nama membeli gandum bantuan bencana, beli gandum dari kalian dengan harga tinggi. Ternyata dia sengaja menaikkan harga gandum untuk menarik pedagang luar ke Nirmala. Kemungkinan lomba adu puisi cari menantu, juga untuk menaikkan harga gandum. Yang Mulia Adipati benar. Kita semua telah dibohonginya. Begitu pedagang luar datang ke Nirmala, kota Nirmala tak akan kekurangan gandum. Dan gandum kita tak bisa lagi ditahan untuk dijual mahal. Ide ini bukan dari Bupati Saputra. Pasti dari Arga Pratama itu. Jika dia tidak disingkirkan, hamba takkan tenang hidupnya. Yang Mulia, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa susahnya? Mereka mengurung pedagang luar di dalam kota Nirmala. Dengan begitu, para pedagang itu terpaksa menjual gandumnya. Cukup buka gerbang kota. Masalah ini terpecahkan. Yang Mulia Adipati bijak. Di kota tak ada wabah. Ada yang sengaja menyebarkan rumor. Buka gerbang kota. Baik, tidak boleh dibuka. Yang Mulia Adipati, gerbang kota tak boleh dibuka. Di dalam kota ada wabah, sedang dikendalikan. Mohon Yang Mulia Adipati mengerti. Wabah? Kenapa hamba tidak tahu? Di kota ada wabah? Menurut hamba, Bupati Saputra menyalahgunakan kuasa. Sengaja tak mau buka gerbang. Sebagai Bupati Nirmala, aku tak pernah menyalahgunakan kuasa. Semua yang kulakukan untuk rakyat. Aku ingin lihat perintahku yang berlaku. Atau bupati kecil sepertimu. Buka gerbang kota. Jangan dibuka. Aku Bupati Nirmala. Semua urusan di Nirmala harus patuh padaku. Bupati kecil macam kau. Berani perintah di hadapanku? Buka gerbang. Akulah Kaisar Wanita Komandan Pengawal Shaling. Ini tanda kuasa sang Kaisar Wanita. Titah lisan Kaisar Wanita. Pasukan pertahanan kota Nirmala patuh pada perintah Arga Pratama. Jika tidak, dianggap memberontak. Sama dengan pemberontakan. Tampaknya Kaisar Wanita cukup percaya padaku. Kalau begitu, tutup gerbang kota, tak boleh ada yang membuka. Yang Mulia Adipati. Ini Yang Mulia, Rp20 miliar dana bantuan yang ayah mertuaku kumpulkan bantuan bencana. Serahkan Isper Rizal. Kalau ini dana bantuan Rp20 miliar, serahkan padaku untuk bantuan bencana. Dana bantuan ini, rencanaku membeli barang dari pedagang luar. Terima kasih Yang Mulia. Naikkan harga gandum jadi 180. Kalau tidak, mana mungkin sebanyak ini pedagang luar datang? Ini semua rencanamu, kan? Yang Mulia menyuruh ayah mertuaku kumpulkan Rp20 miliar dalam 7 hari. Itu mustahil. Kalau tak bisa kumpulkan, lebih baik cari untung 20 miliar. Memang anak Bima Pratama. Licik sekali. Terima kasih Yang Mulia. Bupati Saputra, kau memang dapat menantu yang baik. Selamat jalan Yang Mulia. Ayah, sekarang harga gandum sudah turun jadi Rp36.000, tapi kantor bupati diam-diam jual dengan Rp30.000. Ditambah 2 pedagang gandum besar jual dengan Rp24.000. Haruskah aku suruh orang tangkap dulu mereka? Tidak perlu. Harga gandum sudah tak bisa dikendalikan. Menyulut kemarahan rakyat lewat harga. Tak efektif lagi. Ini
Semua gara-gara Arga Pratama si brengsek itu. Yang main kotor di belakang. Coba tersenyum dong. Kau di Nirmala sudah 3 hari. Aku selalu lihat kau tersenyum. Lupakan. Lebih baik jangan tersenyum. Aku agak takut. Kapan kau ikut aku ke ibu kota? Apa? Aku tak bilang mau ke ibu kota. Aku tetap mau temui Kaisar Wanita. Ayahmu masih terpenjara. Kalau kau mau selamatkan dia, hanya bisa minta Kaisar Wanita mengampuni dosanya. Kau berjasa bantu korban bencana. Ini kesempatan bagus. Jangan sampai terlewat. Cantik ya Kaisar Wanitanya. Jangan lancang. Aku cuma tanya, Mengampuni dosanya. mau aku temui Kaisar Wanita? Bisa saja, tapi urusan di Nirmala harus Senin selesai dulu. Dan besok berangkat, boleh? Hamba Citra Lestari, menghadap Yang Mulia. Syukurlah tugas terlaksana. Untuk Yang Mulia, hamba temukan orang berbakat. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Tak kusangka Kaisar Wanita secantik ini. Cepat beri hormat pada Yang Mulia. Hamba rakyat Arga Pratama. Menghadap Yang Mulia. Kau anak Bima Pratama. Arga Pratama? Benar. Cepat bangun. Terima kasih Yang Mulia. Yaidian Nidaulapshan di Nirmala sudah kuketahui. Mampu menurunkan harga gandum dan mengumpulkan dana bantuan bencana, itu prestasi besar. Katakan hadiah apa yang kau inginkan. Hamba tak mau hadiah apapun. Ayahmu masih di penjara. Takkan kau minta ampun untuknya? Agar kuampuni dosanya? Ayah hamba setia pada Yang Mulia. Perkara jebolnya tanggul Sungai Nira tak ada sangkut pautnya dengan ayah. Ayah hamba difitnah Adipati Nirmala Adipati Nirmala, mengapa dia memfitnah ayahmu? karena dia mau memberontak. Tahukah kau, memfitnah Adipati memberontak bisa kena sita harta dan binasakan keluarga? Masih berani kau tuduh dia memberontak? Keluargaku sudah disita hartanya. Ayahku masih di penjara. Hamba tak ada lagi yang ditakuti. Lagi pula, di tangan hamba ada bukti pemberontakan Adipati. Baik. Katakanlah, Tanggul Sungai Nira jebol, 2 prefektur dan 12 kabupaten kebanjiran. Namanya hanya di sekitar Gunung Naga saat terdampak. Ini sangat tak biasa. mungkin pengelolaan airnya bagus? Gunung Naga adalah tanah kekuasaan Adipati Nirmala. Orang luar tak bisa masuk, tak kebanjiran, karena lokasi jebolnya tanggul dipilih dengan sengaja. Dan Gunung Naga juga sudah bersiap lebih dulu. Hanyalah dengan ini, langsung tuduh Adipati Nirmala memberontak? Terlalu dipaksakan, bukan? Jebolnya tanggul di Nirmala, apa untungnya bagi dia? Butuh dana pasukan. Dana pasukan. Adipati Nirmala manfaatkan banjir untuk dapatkan dana bantuan bencana dari istana sebagai dana pasukan. Sebarkan rumor buat para korban bencana kesal pada Yang Mulia, lalu rekrut pasukan. Ini dugaanmu. Atau ada bukti? Tentu ada bukti. Komandan Sinta, ceritakan semua yang kau lihat pada Yang Mulia. Yang Mulia, hamba menyusup ke Gunung Naga, langsung lihat Adipati Nirmala, menambang biji besi, dan membuat senjata. Adipati Nirmala selama ini tak pernah menghormati hamba. Hamba tak pernah menyangka. Dialah yang pertama memberontak. Ternyata, hamba harus mengurangi kekuasaan para adipati. Jika Yang Mulia ingin mengurangi kekuasaan para adipati, harus menangkap Adipati Nirmala sebelum dia memberontak. Kalau tidak begitu dia memberontak. Situasi pasti akan kacau. Para adipati lain pasti ikut gelisah. Memang begitu. Tapi menangkap Adipati Nirmala. Mudahkah itu? Karena dia sudah punya niat memberontak. Pasti sudah waspada. Ingin menangkapnya. Sulit? Belum tentu. Apa saranmu? Tangkap pemimpinnya, pasukannya bubar. Begitu Adipati Nirmala ditangkap, meskipun dia punya pasukan jutaan orang, tampaknya semua akan runtuh. Memang begitu. Tapi menangkap Adipati Nirmala. Hendak mudah. Adipati Nirmala tak akan datang ke ibu kota. Bagaimana hamba menangkapnya? Ingin menangkapnya, sebenarnya mudah. Pergi ke Nirmala, tangkap dia dan putranya. Pergi ke Nirmala. Tangkap Adipati Nirmala. Adipati Nirmala punya banyak sekutu? Ada sedikit gerakan mencurigakan. Pasti membuatnya waspada. Jika dipengal Yang Mulia yang pergi, tentu membuatnya curiga. Tapi Arga Pratama, kau sampai mau bertahan hidup? jika dipengal Yang Mulia yang pergi, Kau benar-benar mempermalukan ayahmu. ampun Yang Mulia. Hamba ini hanya ingin menyelamatkan nyawa saja. Diam, bermimpi masuk istana dalamku. Kau belum pantas. Jemput Arga Pratama, usir dia dari istana. Ampun Yang Mulia. Kalau aku kembali ke Nirmala, Adipati Nirmala pasti akan mencincangku berkeping-keping. Dasar hidung belang. Pantas mati.
Cepat, seret dia pergi. Adipati Nirmala. Bagaimana tuanku datang ke sini? Dengan kau jauh-jauh ke ibu kota, menemui Kaisar Wanita. Aku datang melihat ada petunjuk apa dari Kaisar Wanita. Aku sebenarnya ingin minta perlindungan Kaisar Wanita. Tapi hasilnya, Adipati. Dulu aku orang kecil, tak tahu sedang berhadapan dengan orang hebat. Mohon Adipati, maafkan kesalahan orang kecil. Ampuni nyawa hina ini. Hamba ke depannya pasti patuh sepenuhnya pada Adipati. Tampaknya aku harus minum anggur ini. Kau kira aku tak tahu kau taruh racun di anggur ini? Jangan berpura-pura lagi. Kau diutus Kaisar Wanita untuk membunuhku. Kaisar Wanita itu mengira aku cuma punya satu mata-mata di istana. Bisa dibodohi kalian? Adipati, kali ini aku mengaku kalah. Citra Lestari, kamu gadis cantik ini mati. Sungguh sayang sekali. Ikut saja denganku. Aku akan minta ayahku melepaskanmu. Baiklah. Jika kau bisa membujuk Adipati Nirmala melepaskanku, aku akan menikahimu. Ayah, lepaskan saja dia. Dasar pengecut. Dia orang dekat Kaisar Wanita, khusus cari informasi. Kalau dia tak mati hari ini, nanti urusan kita. Dilaporkan ke Kaisar Wanita. Dia harus mati. Bukan kalian tahu dia orang Kaisar Wanita, tapi tak tahu dalam jarak dekat dia tak terkalahkan? Dimas. Aku ini Adipati Nirmala. Berani kau bunuh aku? Tak takut seluruh kerabatmu dibinasakan? Kenapa tak berani? Titah lisan Kaisar Wanita, Adipati Nirmala memberontak. Hanya terkait Adipati Nirmala. Yang lain tak bersalah, masih mau memberontak? Menteri Santoso, apa penjelasanmu? Yang Mulia, hamba tak tahu Adipati Nirmala mau berbuat onar. Mohon Yang Mulia pertimbangkan kesetiaan hamba. Ampuni hamba yang berdosa. Kau bantu Adipati Nirmala berbuat onar, dosa tak terampuni. Jaga, masukkan dia ke penjara berat. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Arga Pratama berjasa lindungi negara. Sendirian tumpas pemberontakan Adipati Nirmala. Ernie Danchardi, Perdana Menteri Wijaya pensiun pulang kampung. Aku angkat Arga Pratama jadi Perdana Menteri. Terima kasih Yang Mulia, hamba pasti kerahkan segenap kemampuan. Aku belum pernah makan. Lezat, aku belum pernah makan sesuatu yang seenak ini. Benar-benar lezat luar biasa. Tak kusangka, dia juga ahli kuliner. Sip. Coba mie instan baruku. Mie instan. Ini ku siapkan untuk istriku. Kalian tiga sudah putusin siapa jadi istriku. Letak. Saat makan, jangan bicara hal yang merusak suasana. Kamu nenggur saya di luar setelah kami selesai. Aku belum makan.